And here we go. We have liftoff. Propulsion continues to be nominal. RCPA chamber pressure looks good. Following up. Roger, roger, Atlantis. Water towers, fly! Yes! Tango down to nominal. Flighting outside FTE off. Bring in FTE off. It's orange! Oh my god! Oh my god! Decollage. Put that in the big bag, Signal. 343 unfolds to go. Indeed. We rise together back to the moon and beyond. This methane will be igniting the flare, correct? Yikes. You bet. We don't need any more of these. Good evening. You are taking a live look right now at Space Launch Complex 40 at the Cape Canaveral Space Force Station in Florida, where for the third time, SpaceX is attempting to launch the Nusantara Lima mission for Indonesia. I am Sawyer Rosenstein. I am once again your host for this, what appears to be cursed mission. But we'll talk about the delays in a bit, but hopefully we will see it leap off the pad 57 minutes and 17 seconds from now. That's what they say, as I see in chat there. Third time's the charm, yes. And to add to the charm, there's three of us on commentary as usual. So that includes Alex. How's it going, Alex? Yeah, we're back here again on a third attempt. Kind of four-ish, I guess, because they seemingly tried yesterday, but then many hours before the attempt, they just scrubbed. And so, yeah, I mean, that was quite interesting. Let's see what happens today. So far, it seems like they are still counting down. And this might actually be the first time they're trying to launch at the opening of the window, which is quite interesting as well. So we'll see. We will see, and we will also hear from out in the field, Max. How's it going, Max? Good evening, everybody. Yes, honestly, I wouldn't say this is take 3. I'd say that this is take 4 because I feel like yesterday counts because I was about to get set up here and then got word that it wasn't going to happen. So take 4 for this mission, and it's taken up most of the week. So hopefully we can get Falcon 9 off the ground at the opening of the window today. And honestly, based on what the Mark 1 eyeballs are telling us, that looks pretty promising. Yeah, let's definitely not try for tomorrow. Let's hope we can get this thing off the ground today. Yes, please. And of course, pushing the buttons, pulling the levers, as you see there in the corner of the screen, is Kevin. And of course, as always, if you have any questions, you can tag us at NASA Spaceflight or at NSF, and we will do our best to answer as many of your questions as we can. Of course, the main one, Max, being the weather, as we take a look at some of these views from our port, from Port Canaveral and the fleet cams at Rusty's and all the rest of our shots here. Max, how is the weather? Weather right now, as I said just a bit ago, is looking, all things considered, especially considering how the first half of the week looked, weather is looking pretty promising today. There is a bit of a breeze coming out of the north, and there are some low-level clouds, but there is more blue sky visible than there has been pretty much in combination of every single afternoon of Monday, Tuesday, and Wednesday combined. So things are looking good, at least visually. Regarding the actual weather forecast from the 45th Weather Squadron at the Patrick Space Force Base here in Cocoa Beach, there is a 45% chance of a favorable weather during today's almost two-hour launch window. The primary concerns being the cumulus cloud rule and the surface electric fields rule. Notably, the anvil cloud rule concern is missing, and honestly, that is quite a relief to see because the weather forecast for the past 3 days has looked, I think, subpar or suboptimal, I think is a more appropriate way to put it. But lots of sunshine out here right now, and hopefully things will continue to trend in the right direction. Yes, 45% favorable is the highest favorability percentage that we have seen so far with this launch. So things looking good from the views of our cameras here. And of course, we will see in just a little bit if SpaceX is going to proceed with this first T0 53 minutes
ish from now. Of course, we still have to talk about the payload on board. Alex, you want to talk about again? I feel like I've asked you this 60,000 times already. Can you talk about Nusantara Lima? Yeah, so it is a high throughput satellite communications that it's gonna go out to geostationary orbit. Falcon 9 will be putting it into a transfer orbit, this sort of oval shaped orbits that sort of the apogee is high up there, close to geostationary orbit, but the perigee is still at low Earth orbit. Then the satellite will use its own electric propulsion. It's gonna take probably a few months because that is a very low thrust propulsion, but it's very it's a very highly efficient propulsion system. It doesn't need as much mass of tanks and like usually it's using like xenon or something like that. So it's very lightweight. And so that allows them to be able to have really big satellites carried into these geostationary orbits. In this case, the satellite is like 6 metric tons in mass, so it's a very huge satellite. It's got again, it's one of these that are dubbed high throughput satellites because they are essentially fitted with really huge antennas and different transponders and different bands of frequencies and whatnot that are allowed that will allow it to be able to transmit at really high speeds. I believe this one in particular is aiming for 160 gigabit per second capacity, essentially between all of its different transmissions and whatnot. But that's one of the big things of these bigger satellites is precisely that they are fitted with these huge antennas that allow them to be able to do multiple things at really high throughput compared to other kinds of geostationary satellites. But that's one of those. This is for Indonesia. This is for Pacific Satellite Nusantara. There have been a few of these already launched on Falcon 9, such as Nusantara Satu, also known as PSN-6. PSN standing, of course, for Pacific Satellite Nusantara. That's the name of the company that operates these satellites. And then they also launched as well Satria a few years ago on Falcon 9 as well. All of them being Indonesian satellites. So yeah, not the first rodeo for this company to launch these satellites on Falcon 9, and definitely not the first rodeo for this booster because it's flying for a 23rd time today, and it's going to be landing offshore on the drone ship, of course. Excuse me, a short for Gravitas. I was thinking of course, I Still Love You, which is on the West Coast, but no, this is the East Coast. So this one is landing on a short for Gravitas. Yeah, definitely. Wrong coast. Uh, by the way, do you want to take us through the missions this booster has done while it's on the screen? Yeah, you can see there all the customer missions: Crew 6, O3BM, Power B, USSF 124, and Bluebird 125, and then a bunch
bunch of other Starlink missions, beginning with 6-4, 6-8, 6-16, 6-31, 6-46, 6-53, 6-60, 10-2, 10-6, 10-13, 6-76, 12-6, 12-9, 12-16, 6-72, 6-84, 12-26, and 10-26. Today, it's going to do another customer launch to sort of break the pace there with all of those Starlink missions, I guess. But yeah, lots of satellites that you can see there already. 437. So with this mission, it'll be 438 once it's launched. So there you go. Also, shout out to Kevin for finding a way to get all of the Starlinks listed on there individually as opposed to just and 18 other Starlink missions. Yeah, you can see some of those stats on Next Spaceflight, which of course is a website and an app that you can use to find all of the latest info on launches, times, learn about these missions, find some of these stats, and find out for yourself. And of course, if you are using the improved mobile app, certain launches you will actually see a virtual trajectory with data powered by Flight Club that you can use to kind of see where this launch is going to be. Which, Max, if people do want to see this launch, what is the trajectory for tonight? So because Falcon 9 is heading off to a geostationary transfer orbit, it is essentially traveling straight east. So whether you are north or south of the launch pad, you should have an equally amazing view depending on how far from the pad you are. I would say the prime viewing area for this launch is going to be in the Cape Canaveral or Cocoa Beach area, but that's not to say if you are north of us in, say, New Smyrna Beach or Daytona Beach, you will not have a good view. You will. It's just you are a bit farther away, so it may take a bit more time for Falcon 9's, I guess, light to reach you. So either way, it is going to be a spectacular visual feast, hopefully tonight, assuming the weather plays ball. Or plays nice, because it is launching about 27 minutes or so after sunset, which is prime jellyfish territory. And it has been a minute since we have had a jellyfish mission or visual mission here from the Space Coast of Florida, because the West Coast gets them all the freaking time, it seems like nowadays, and we get like nothing. So kind of refreshing to see one from here. Hopefully we are not jinxing it, but as you can see there is a zone out in the Pacific Ocean over there south of Mexico, and that is where Falcon 9's upper stage will deorbit and hopefully splash down. So fingers crossed all goes well tonight, and assuming the weather is or stays as it is now, for those of us at least who are local to the Space Center here, both the KSC and the Cape Canaveral Space Force Station, we should have a great view tonight. And as we can see here from the weather board, everything is green apart from the wind. That is a bit of a concern tonight, but as it is right now, nothing too strong, and certainly nothing that would interfere with Falcon 9's ability to get off the ground and get on the way to orbit. So at the moment, weather is looking good, and hopefully it stays that way. But whether you are north or south of the pad, it should be equally spectacular, assuming the weather plays ball. Whether you're north or south? Ha ha ha. I'll give you credit for that one. But yeah, anyway, it would be nice to actually get to see the jellyfish effect, as you were pointing out, which we were talking about this before we went on the air. With a Starlink mission, 25 minutes after is really pushing the edge of when you might be able to see it. But this one is going into a slightly higher trajectory because it's going to geostationary transfer orbit versus the much lower, 150, 200 kilometers-ish that we're used to seeing when the engines shut down after the first burn. So Correct. hopefully that plays well tonight. Let's see here. Let me thank some people, and we'll get to your questions. Otto, thank you for becoming a PadRat member. Raptor Engine, thank you for becoming a PadRat member. I love the names our community has. Robert Keeper upgrading to Red Team membership, and Hal Snyder upgrading to the highest level of support that NSF offers here on YouTube, Flight Engineer. Thank you so much for that. You get the Discord. You get your name in the larger font at the end of the NSF Lives and the Flame Trenches, of which, don't forget, Flame Trench is tomorrow. And of course, if we ever build a parking lot, you will get a VIP reserved space with your name on it. So thank you so much for that.
And we promise it's not going to be like Disney where you have to park 20 miles away. It'll be closer than that. And Sherry, thank you as well for the $10 super chat. Very much appreciate it. So let's get to some questions here. Here's one from Mechzilla, and I'll throw this to you, Alex. They're asking, when a flight is S-worded, as they put it, what will they do to the rocket between its launches? Well, I'm guessing they probably inspect a few things, look through the data, especially if there's been any propellant load and things like that, like we saw the other day. Then they probably also go through the data and make sure that everything was in check, because of course you loaded propellants on the rocket, right? Things got very frosty, very especially the COPVs, for example, probably were also loaded as well. So all of those things need to be checked out, need to make sure that there was nothing wrong with the rocket or anything like that, or the ground systems. And so that's probably part of the process that they do. Other than that, I'm not sure if they do anything other than, I guess, also refilling the commodities on the ground tank farm, right? Because I guess, some of that can also boil off as well, especially for the liquid oxygen stuff. Some of it gets lost to boil off. So then you get to, also deal with that. But yeah, apart from all of those things, I don't think there's much to be done. But yeah, that's pretty much what it will seem to me, at the very least, to be what they do. Right, and obviously, yesterday, whether it was weather or very likely they saw something on the rocket and were like, you know what, let's wait. Obviously doing their checks, doing their inspections after these attempts. And that's the other thing also. It's not like Starbase where we could see all the public roads, given that this is, our cameras are located on government property here, or at least, inside NASA there. We don't really get to see a lot of commodity trucks going to Pad 40, which is all the way over at Cape Canaveral Space Force Station. So, yeah, the commodity trucks do come rolling in. It's just easier to see them down at Starbase than it is here. Again, like I said, I love the usernames here in our community. I'll get to that question in a moment. We'll actually have Max answer it, but first, hi, Max. Hello. Can you kind of talk us through our behind-the-scenes setup here of what you got set up for tonight? Yeah, just have a couple of our usual live streaming cameras up here. I have the Panasonic BGH1 off to my left immediately. That is going to be the primary tracking camera for this evening, and that was the super tight focal length you were seeing on your screen just a moment ago. And then to the left of that, we have one more Panasonic broadcast camera, giving y'all a bit of a wider angle for tonight. And behind that, on the other tripod, is my big 60-600 lens from Sigma that I may or may not actually use, because I'm still undecided whether or not I should try for a streak shot tonight, or if I should go for super tight stills. Unsure, and I only have one camera on me this evening because I've been busy packing and doing a whole bunch of other errands all day, so I only have one camera on me. But TBD, I will probably make that call at around T-minus 10 minutes, depending on what the light and the sky is doing. But yeah, that is what we have set up for tonight. Nothing too crazy. This is our usual setup here, and hopefully the views suffice. But looking good, and hopefully these views will come across well to everybody who's at home. Yeah, it really is. It is tough because for especially a jellyfish, you can see the wide plume expansion in a streak shot, but you could also really amplify it with, mostly fully zoomed in and see the true jellyfish part of the effect versus the whole course of the jellyfish forming and evolving. So, affirmative. To help you out, Max, there's a poll in chat right now. It says Max Sigma, first off. Super tight stills or streak shot? Ooh, I like that poll. Yeah, we'll see what chat thinks, and I'll keep you updated on the results. As of now, there are 73 votes and counting. Let's see here. So anyway, the question I was originally going to ask was from Slick 40. So the launch pad we're looking at right now. Hang on, I'm going to hold on for that question for a second because we do have a hold in the count. So, oh dear, that may make your decision a little easier, Max, tonight.
I mean, you'd think, but I could, assuming this goes 15 or 20 minutes later, or even a half hour later, I'm still kind of undecided on what I would do. Depends on what the clouds do. But probably depending on how far this slips, we may or may not be out of the jellyfish zone, unfortunately. And again, Alex, they have a decent window for this. It's not like they're done for the night now or anything. Yeah, they were targeting the opening of the window at 7:59 p.m. and they have until 9:56 p.m. Eastern, so nearly 2 hours. And it And- seems like we have a new T0. 30 minutes. Yep. So 8:29 p.m. Eastern Time, 30 minutes after the original planned T0. Of course, we're still here. We're still going to be covering the launch. And now the clock in the upper left has been updated and is accurate on the exact timing here. Let me thank some people because the support has been absolutely spectacular as we wait for this. Mike saying, hoping for a nice view from Kennedy Point. Ooh, fingers crossed for you there. Robert Keeper gifting 10 Red Team memberships. Thank you so much for doing that. Really appreciate it. And if you got one of those memberships, definitely give them a shout out. Elon Tusk becoming a Capcom member, so hopefully we will see you in the Discord. Echo Deal saying, I don't think swords are approved cargo for space. Yeah, probably not. But Not with I would that say, attitude. yeah, fight me on that, just not with swords. And Patrick becoming a Pad Rat member. And I guess now is the appropriate time to ask this question from John Cook. Alex, is there a maximum amount of time a Falcon 9 can be on the pad without launching? There must be, but if there is, we're probably not even close. There's being Falcon 9s usually on the pad. Like the longest that I've seen a Falcon 9 on the pad has been for like 2 weeks, 3 weeks, or something like that. Yeah, we are nowhere near any of those limits, if there's a limit at all. Because I have no idea. Other than maybe avoiding some dodgy weather, it probably can be out there for as long as they want. Exactly. Yeah, of course, the weather is always the big question, and it seems like the weather remains a question tonight. A reminder that the official forecast was a 45% chance of favorable weather. Although, with it being less wet out there, Max, how long can a Max be out there? I basically kind of sort of not really live here, so I can be out here as long as as we really need. Did you just do the YMCA? Maybe. We need to find a way to do NSF somehow with like YMCA style NSF. That would be cool. I think the N would be the big. Actually, no, everything but the S. Yeah, Oh, as a Jets fan, I found a way to do the S. It's kind of like you walk like an Egyptian style. that's actually a good point. Yeah. Speaking of a good point, I think this is a good point to take a brief pause here. You could see this shot from Julia, by the way, on the other side of the lagoon there. Clouds are starting to roll in, and it seems a little breezy out there too, Max. Yeah, but you say that the breeze has gone down pretty extensively since it was when we went live just about 25 or so minutes ago. And especially before then, I think it was gusting anywhere from like 10 to 15 or maybe even 20 knots. There are wind advisories out for both the KSC and the Cape Canaveral Space Force Station tonight. So it seems to have calmed down a bit. That's why this camera is now zoomed in a bit more, and hopefully the wind continues to die down because camera shake is no bueno. But nothing that would currently stand in the way of a launch tonight, at least from a wind perspective. Exactly, but obviously there's something because SpaceX paused that count and set a new time. So we are going to pause the commentary and set a new time to return, which is typically when they give when they do the polling for propellant load, which is about the T-minus 40-minute mark. So if anything changes with the T0, of course you will see it update in the top left corner of the screen. We'll still give you some beautiful views, and DJ KMR will take you out with the music, but we will be back in just a little bit, hopefully, with the launch of Nusantara Lima.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. At this point, we are now 38 and a half minutes to go until hopefully the launch of Nusantara Lima. We are back with our commentary. Surprised anybody who had us on in the background tab, but welcome back. I am still joined by Alex and Max and Kevin. And at this point, they are at the final T0 of the window. So, Max, how is the weather looking now? Well, we had our first confirmation of what was the weather issue before via a post from Kiko Donchev, one of the head engineers at SpaceX, I think VP of launch at SpaceX. And he confirmed that the clouds were being a bit of a nuisance today, and the Mark 1 eyeballs are certainly confirming that, or have been confirming that. But at the moment, the breeze has calmed down a bit. There is still some clouds overhead, but not as intrusive or as mean-looking as they were before. So SpaceX obviously thinks that the weather may clear up in time because they have pushed this far ahead towards the very end of the launch window, and they have not called it yet. So it looks like they may be trying to get Falcon 9 off the ground tonight after all. Yeah, it seems like they're going to try. And I know one of the things that we've been discussing, Alex, is the fact that there is another launch from this pad scheduled for NASA on Sunday as of right now, and what effect this might have on it. So, any ideas on what might happen to the NG-23 mission coming up? Well, my thinking is if they do go indeed today, which we'll figure it out, I guess, in 37 minutes, maybe less than that if they decide to stand down earlier. One of the things is that if they go at this T0, it will be 2 days and 20 hours turnaround compared to the current time for Cirrus NG-23, which is currently scheduled for this Sunday at 6:11 p.m. Eastern. And so that is quite the short turnaround, even for like a Starlink, for example. Like if this was a Starlink instead of Cygnus or something like that, it will still be quite a quick turnaround. One of the advantages that they have is they don't need to change the Stromback, for example. If it were a Dragon mission, they have to change the top of the Stromback to accommodate for a Dragon. They do have to have late load on Cygnus. They have this special hatch that they fit to the fairing half, right? And so they load Cygnus very close to the launch as it is horizontal on the ground. And so they need at least some time ahead of the launch to be able to do all of that processing. So my gut feeling is that even if it launches today, we're probably going to see some kind of delay. But you know, NASA has had a recent Cargo Dragon launch to the ISS. They just launched a Progress from Kazakhstan as well. The Russians did that just a day ago or so. So there's supplies on the ISS, right? It probably is not a situation where they are in a hurry, perhaps, to get Cygnus up on the station. And given the weather, I mean, they might not even be that well, because it's also another, I guess, another one of these sort of late afternoon, early evening launches, right? So considering the weather in Florida around those times of the day, especially in this time of the year, they probably are not in a super duper hurry, I guess, to also get that off the ground. But I can see a delay, even if today's Nusantara Lima launch happens in 34 minutes and 45 seconds. But Alex, why are they choosing to launch at these stupid hours? Why didn't they just launch earlier or later in the day and get good? Well, it's just part of the mission restrictions. Geosynchronous transfer orbit launches are less constrained than when they, for example, go to the ISS and things like that, because those have to be timed when the orbit of the ISS goes above the station. Above the launch pad, not the station. And so you've got this sort of instantaneous launch window that you have to hit. Normally, geosynchronous transfer orbit launches like today's mission with Nusantara Lima, they are a little bit less constrained. For example, there's an actual window instead of being instantaneous, right? There's 2 hours in that window, and they are now targeting the end of that window, 9:56 p.m. Eastern. And so
there's at least that, but you could say, well, why isn't the window, I don't know, very early in the morning or very, very late in the night when the weather is probably a little bit better, right? I don't know. There's usually other things at play, right? Things like, for example, the operator. The operator might not be in the right position or the right location in time to be able to call home to the satellite. Because once the satellite is deployed and it starts talking back home, there needs to be folks down on the ground, right? That talk back to the satellite and things like that. The satellite also needs to be able to be in sunlight so that there's power positive and things like that. So there are different constraints that are probably not the ones that you see for, again, an example that Cygnus launched to the ISS, but there are still restrictions, and so it's not like they can launch any other time of the day. They just have this 2-hour window, and they sort of have to go with it. But we'll see. And at this point now, we are officially on Frost Watch as we wait to see if repellent load has begun, which that would have started at T-minus 35 minutes, but it does take a couple of minutes for us to be able to see the condensation outside the vehicle. Max, Alex, either of you seeing anything right now? I almost want to say I do, but that could also just very well be the atmospheric distortion messing with our eyes, where that's maybe, or maybe that's just the white line you were seeing there at the very bottom of the LOX tank is where SpaceX wiped away some of the soot to inspect one of the weld lines there. So that in combination with the current atmospheric distortion that we're seeing is kind of playing tricks. No, I see vapor there. I definitely see vapor. You guys see that? At the top of that Yeah. white line, yeah. Okay. They are doing it. They're going for it. Yep. All right. So they are going to try for the count. So at this point, obviously they've been committed to this T0 beforehand because this is the final one of the window. But now they are officially committed with tanking underway. So in terms of what we have next in the countdown, right now they'll begin loading the RP-1, the rocket propellant 1, and the liquid oxygen, the LOX, into stage 1. Meanwhile, stage 2 will just start with the RP-1 load. That will continue until the infamous or famous or notorious, whatever, 20-minute, 20-second vent when they will begin the LOX chill down. And of course, the liquid oxygen load in stage 2 should begin at T-minus 16 minutes or so to go until launch. And there is that timeline that you see there. So we are officially ticking off things on the timeline now, and hopefully taking off towards a launch just over 30 minutes from now. A reminder, as we continue, if you have questions, you could tag us at NSF or at NASA Spaceflight, and we'll answer some questions as we go. But I do need to address the super chats that have been coming in for the last 90 minutes here. Patrick saying, I appreciate all the work you all do here. Thank you. Thank you as well. Ace with the sticker and with the $5 super chat. There was a sticker somewhere earlier as well. Amy saying, okay, let's goal, because someone, Kevin, created a goal without telling me. All of a sudden I go to eat and I come back and I look and there's a goal for me to do something cool. Apparently I said I would do something cool. And yeah, so then Amy coming in saying, yes, we want to see Sawyer do something cool. Crispy, oh, here we go. Darth becoming a Capcom member. Capcom gets access to the NSF Discord, in addition to all the awesome member perks right here on YouTube. Crispy, I'm excited to see what cool things we are in for. Crispy also saying, if only more super chats increase launch chances. Here's another one from Crispy saying, by the way, NSF is awesome, but you already knew that. Crispy saying, better be prepping, Sawyer, smiley face. Crispy says, hello, KMR. And guess who this next super chat is from? You want to guess, Alex? I'm going to say Crispy. There you go. I'm blanking on this one, but goal reached. Thank you, Crispy, for Hello, all Crispy. of that. Yes, not Crispy, as in Chris Bergen, Crispy, and not someone with the last name P, just Crispy. So,
Thank you for that. All right, here you go, folks. Breaking news. You wanted something cool? This is something cool. I have not shown this off publicly in over a decade, so you can pause it and rewind it on X and YouTube and all of that, but here is my entire list of astronauts that I have met, / cosmonauts, as you see there in no particular order. It is even color-coded, yes. So you've got all the red, you got moon travelers, moonwalkers, and we get into the shuttle era very much here. There's a cosmonaut thrown in there as well. The two Gregs at the end of the program there. Mike Collins in green went to the moon but didn't land. Got some ESA astronauts in there. So Samantha Cristoforetti. And the blue is when we get into the commercial era. So these are people that have flown on commercial vehicles. So not necessarily saying astronauts at that point. That is very much the people who have flown to space per commercial rules there. So there you go. You wanted something cool? How's that for something cool? Does that meet up to the expectations that were set? And there you go. And yes, folks, yes, the top two is Neil Armstrong and Buzz Aldrin. And further down the list, as mentioned, was Mike Collins, which is the entirety of the Apollo 11 crew. Yes. There you go. And again, you can pause and go back through everything and replay it on X and YouTube to check out the full list. There you go. Anyway, thank you everyone for getting us to reach that goal and making me break that out publicly again. Amy also coming in helping to reach that goal, saying bullseye twice. Crispy, a name that I don't know if we've seen much tonight, coming in with 20 gifted red team memberships, 2 separate 10 gifts here, as we take a look at a static fire going on of a stage 2 at McGregor right now. So yeah, this is, I believe, a Falcon second stage ongoing right now live at McGregor. And you can watch these tests live on McGregor Live 24/7 here at NSF. Hopefully we see one of those in flight soon. Minutes from now. I sure hope so. And does this have a nozzle on it then, Alex, or is this the extra stubby? This doesn't have any nozzle extension. I mean, it has the MVAC nozzle. It's like a very, very short nozzle, regeneratively cooled nozzle. But yeah, the Navium extension nozzle, it is not installed until the second stage is at the launch site. So yeah, and this is a test site at McGregor, SpaceX's own development and test facility in Texas. Yeah, so it is. That's what I meant by extra stubby, in that it's I know. It's a test version, which is really small. I had to explain to the viewers. Oh, I know you did. Anyways, that test is going on here. These are quite long burns. Sometimes they will go through an entire, basically, launch sequence with it, right? Yeah, it sort of depends as well on what purpose they want to test these second stages. Sometimes they run them for the entirety of the length. Lately, they've been trying to not force them too much, and they've sort of been doing shorter tests. Like, for example, a few days ago, we had a 211-second test, which is pretty much like 3.5 minutes. So sometimes they run them for the entirety of the 6-minute burn that they go through when they go into orbit, but sometimes they just don't need that much data, and so they run them for a shorter burn. And I think this one was one of those. That was a shorter one. Yep, and of course you see in the top left, the team over at McGregor also keeps track of how long each of them are, so you can see what fired when, and even, again, rewind back in the live stream to see them. And then to finish off the support queue here, Bideford with the $25 super chat saying, what are the odds we are launching tonight? Anyone have an idea? If I had an idea, I'd be buying lottery tickets, not watching launches. I guess technically 50-50. It goes or it doesn't. I mean,
I think the most frustrating, but I guess technically true thing you could say was, I mean, Falcon 9 and this mission will launch when it launches. So SpaceX obviously wants to try to get it off the ground tonight, but they also wanted to yesterday and the day before and the day before. So but honestly, taking one more look back up at the skies again, the skies do look a lot more forgiving, and hopefully the radar and the winds are showing similar data to back up how my gut is currently feeling. So, I think tonight has been their best chance all week. So hopefully they can go ahead and pull it off. My gut is feeling like if this keeps delaying, I'm going to need Pepto-Bismol. But anyway, as we see there, some of the forecasts and the radars there, especially for the higher altitudes. Also, it bugs me that even Space Launch Delta 45, even this weather radar loop that we see calls it LC40. It's Slick 40. Anyway, I mean, I think I saw some paperwork along the lines of that launch complexes now on the Space Force side are now technically Launch Complex 4041, and the actual space name in the nomenclature has been dropped. I could be wrong, but I thought I saw paperwork in there that said that they are technically now LC40, LC41, LC37, and so on and so on. I could be wrong. Somebody please fact check me if they can. But still calling it LC40 sounds wrong. You are right. Yeah, so we need Harry Stranger in here immediately to make sure that 36 has the correct nomenclature in front of it. And Spaceboat with the $20 super chat throwing down a launch blessing. Thank you. I think we could use it at this point with this particular mission. Also, worth noting, when we were talking about Crispy, apparently, it says, fun fact, my last initial is P. So Crispy last initial is actually P. So anyway, about 21 and a half minutes to go here. By the way, Max, for people that want to go see this, what direction should they be looking for tonight's launch? Depends on if you are north or south of the launch pad. But once the rocket is in the air, now that we are in full nighttime, it should be pretty obvious where the rocket is, considering all you have to do is just find the artificially made man-made sunrise coming up over the horizon. So the rocket is heading directly east tonight since it is off to a geostationary orbit. So the view should be similar, weather pending, whether you are north or south of the pad, also depending on how far away you are relative to the launch complex. Under clear conditions, you can see launches all the way across Florida, all the way down to even Naples, albeit it'll be very, very, very tiny on the horizon compared to what you can see here. But cloud cover seems to be one of the big pains in the behind this evening, and also it has been for the past week or so. So if you are closer, you have a much better chance of seeing it. But overall, it is heading east, so theoretically there should be an even amount of viewing, whether you are north or south of the launch pad, which is nice because Falcon 9 likes to fly either northeast or southeast more often than not nowadays. So it should be even split for everybody. And what we should also be seeing evenly right now is the T-minus 20-minute, 20-second vent. Perfect timing, Max, on extending that answer. And there we go. We can see it, which means LOX chill down is underway. So that means that RP1, Rocket Propellant 1 kerosene load is complete on the upper stage, and now they are chilling down all of the lines to anticipate the super-cooled liquid oxygen that will be loading into it next. This process takes about 4 minutes, and as a result, you'll see it getting super frosty and venty, which is why we call it the best vent, even though it's technically a chill down, and it's kind of just the residual of things getting cold in Florida's hot environment. While we're talking about the trajectory, this one is interesting in that we see it looks like a deorbit that ends up in the Pacific Ocean near Mexico. Elliot was wondering when and where can we see the deorbit burn? Because I know some missions, not this one, Europe gets quite the show from stage 2 passivating. Yeah, definitely not this one. The deorbit burn will probably be rather shortly after the deployment, right? And by that, I guess I should probably say it might be like an hour after. That's shortly enough. That's the reentry, by the way. So the reentry happens there.
south of Mexico in the Pacific Ocean, but that the orbit burn will happen probably over the Indian Ocean, because it's sort of on the other side. You lower a little bit the orbit, and then after you go all the way around, then you re-enter over the Pacific. It's sort of like, I guess, like Starship launching out of Boca Chica, right, from South Texas, and then it goes all the way around, and it actually re-enters over the Indian Ocean. So the same thing sort of happens here, where the orbit burn is on the other side of the globe, and then it re-enters over there. So one thing is that the orbit burn, probably not a lot of people will see that. It might actually be in complete daylight around there, so it will probably be very, very hard to see it. And then the actual re-entry will be sort of in the Pacific Ocean, as we saw there. So probably not a lot of people will see that either, unless you are very close to the coast down there in Central America. So that's my complete guess. But yeah, when probably around an hour, maybe less after deployment, but it's probably going to be again over Central Indian Ocean, eastern coast of Africa, or things like that, and it's probably going to be full daylight in that area. So probably not a chance to see it. Yeah, it's a bit of a shame with that. It's got to be the right orbit, the right time, the right conditions to get the crazy spiral pinwheel look over Europe or wherever you're viewing from tonight. Let's see. Here was one that I was trying to ask earlier. Slick40 was asking, SpaceX has been yeeting Falcon 9 rockets from Slick40 for a while now. Max, do they plan to refit it for Starship? Not Slick 40, no. That will remain a Falcon 9 launch pad for the foreseeable future, as it is currently the busiest launch complex in the world, and not to mention the busiest in SpaceX's arsenal in terms of being able to launch Falcon between the 3 pads they have here, or not here, I guess here in the U.S. technically, but they have 2 here in Florida and 1 at Vandenberg Space Force Base in California on the West Coast. So Slick 40 will stay with Falcon 9. The launch complex that will be split between the two for a period of time is going to be LC-39A, because obviously you have the big black fixed service structure there that has been supporting Falcon 9 crew launches for about 5 years now and has been there since the very early days of the space shuttle program in the early 1980s or late 70s when that pad was constructed. And obviously you have that gargantuan Starship launch tower right next to it. So that is the only launch complex currently set to be splitting the duties between both rockets. And then if you want to go farther south towards Slick 37, that is going to be a bespoke pad for Starship with multiple launch complexes and catch complexes as well. So at the moment, I guess TLDR, coming back to Slick 40, that will stay for Falcon 9 for the foreseeable future. Yeah, it very much seems like if they want to do more Starship, then they have other options. Of course, we know 37, we know 39. Potentially, they had looked into something over at 49. So that's always an option in the future. And we'll see what they end up doing. But for right now, again, obviously, we're waiting for that first Florida Starship launch. Hopefully soon, TM. And we'll make sure we get in the air soon as well to continue tracking the progress on Starship at the Cape. So make sure you stay tuned to all of the NSF socials as well, because once we do finally get to do that and the weather cooperates for us, I'm sure you'll see some photos dripping out onto all of the social channels. All right. About 15 minutes to go. Again, the 20-minute event has stopped, so liquid oxygen load underway on stage 2, RP1 and LOX continuing on stage 1 at this point. May see if you need to go into your records for this one, Alex, but Angry American was asking, do we know what the fairing flight record is? Oh yeah, we actually do know about that one. So the fairing halves have actually flown more often than the boosters. The one that currently holds the record is serial number 185, and it has launched 33 times. So right now the booster record is beaten 67 with 30 times already, but the fairing that holds the record for most flights actually has flown even more times at 33. And just like beaten 67, you might remember from a few flights ago, it carried a crown as, a sort of,
it's sort of like the king or queen, whatever you want to use, right, of the fleet. So it carries this crown and everything on top of its number. Each of the boosters have their own sort of little numbers on their sort of structure and everything painted on it. And so they also painted that crown. The fairing half that I just mentioned, serial number 185, also has that crown as well on top of its number. In the case of the fairings, those numbers are located sort of at the bottom of the fairing halves. So it's like 185, and then on top there's like a little crown painted on it. So it's really cool that, it's not just the boosters, but it's also the fairing halves. For this mission, we know that at least one of them has flown for 15 times, and we think it is serial number 191. So another one of those that, it has flown many times, just like the booster. This booster has flown already 22 times. It's going to fly for a 23rd on this flight. So definitely lots and lots of reuses that they get from this hardware. I mean, the only thing that gets expended at the end of the day, is just that second stage there that you see under the fairings. So it's something that they just can pump out really quickly and keep launching pretty much 3 or 4 times a week. It's unbelievable at the rate they're able to do that. Yeah. And to be able to keep track of the fairings, of course, they all have the little crowns on it, as you mentioned. I absolutely love that touch on them. Now, Max, we had a poll running, and we had over 1,200 people voting in the poll for what shot they want to see you attempt tonight. And somehow, 1,200 of you managed to create a 50-50 split. Normally, YouTube will be like 50 to 49% to show that one edged out just a bit over the other. Nope. Dead on 50-50 exact. So, Max, do we have an idea of what the plan is? I think I might attempt a streak tonight. I think it might look pretty cool with the clouds that we have in the area, and the fact that it's going to a geostationary orbit. From our perspective, means it's going straight east, but also the actual arch is going to be pretty narrow. So I can get it fitted in between a full frame 24 millimeter size image. So I think I might try that tonight. Haven't gotten a streak in a while. Glass is clean. And hopefully, and honestly, it's not too humid either, so there shouldn't be any dew spots or moisture spots anywhere on the lens. So we'll try. Hopefully, not famous last words. But I think I will be attempting a streak shot tonight, and then get it edited and shown on stream while we can. Hopefully, pretty quickly, because streaks can take a bit to edit, especially if you have any dirt or loud pixels anywhere in your image. Yeah, thanks for rubbing it in during the commentary break. We were talking about one of my favorite shots I took that had a bad lens that wasn't fully clean. But anyway, I wasn't trying to rub it in. I was just trying to. I was just. I was keeping it about my glass. But thank you, Sawyer. Yeah, it's all right. Anyway, there are definitely people that take cleaner shots than I do of streak shots, and they're all available as prints on shop.nasaspaceflight.com. I mean, my favorite still is Max's right there. We were talking about this one as well during the break. The one over the communications antenna there. I absolutely love that shot. And it's yeah, it's probably one of my personal favorites as well. It's so good. And you can even see where the vapor cone was in it. And then, of course, we have all of the other amazing shots in there of Falcon and Atlas and Starship, of course. And if we're talking for the Cape, you see Falcon Heavy. There's booster landing shots. There's a Falcon Nebula shot. We've got a couple different flag shot options. There's one that has the fairing, and there's also a flag shot version that has a capsule. One shot by Max, one shot by me. So you could check those all out at shop.nasaspaceflight.com and get them as either a metal print or a poster for your wall. It'd be cool to see them in like college dorms now, because if these were a thing when I was in college, I would absolutely have them all over my dorm. Just saying. We are now 9 minutes and 20 seconds to go. Max, just let me know when I need to let you go, because I know you got to set all the settings for that shot as well. You know, I do still have to plant that camera down, because I didn't really have a chance to get it aimed up between all the delays and not knowing what to do at that point. And also, I was waiting for the poll, so now might be a good time now at just T-minus 9 minutes. So
think I might do that now, and I will see y'all hopefully on the other side, and hopefully a good flight. Come on, Falcon 9. Let's go, Falcon 9. Do the thing. And Max, will see you and talk to you afterwards. So at this point, as you mentioned, now under 9 minutes to go. Fingers crossed that the weather holds out. Alex, any update on the weather? Yeah, weather was still a watch item as of a few minutes ago. Let's see if everything goes good with the weather. Like, it clears, they see there's a chance and things like that. Still counting down, 8 minutes, 20 seconds to go. Right now, they should be approaching the point where they start chilling down the engines on Falcon 9. They load a little bit of that liquid oxygen through the pumps to make sure that they are conditioned for flight and make sure that there's no cavities or anything like that. They get fully filled. Speaking of fully filled, there will also be wrapping up load of the kerosene tank on the first stage as well. So that'll be another one of those things that they will be ticking off as we proceed here in the countdown. But yeah, so far still counting down, still going for this. Let's see what they do. Maybe we'll get to the same sort of outcome that we were the other day, where they go to 1 minute and then, they call it a day. But we'll see. We'll see. Yep. Earlier, we were talking about Kiko, who's one of the people that works on launches at SpaceX, with the tweet saying SpaceX yells at clouds as they were hoping for the clouds to clear. So that was one of the things they were watching as part of the weather. Throughout the day, it has not been a lightning issue, at least this time, or, lightning watches or warning as we've seen the last couple of attempts. We have seen steady state wind warnings throughout the area, but we'll see if they're able to get Falcon 9 finally off the ground tonight. As you just pointed out, Alex, that engine chill now underway. This is getting exciting finally. And again, for those people just joining in as we reach the end here, I know time for this one again. Alex, can you give a brief summary of what the payload actually is tonight? Yeah, the Nusantara Lima is a high throughput satellite for communications for Indonesia for the company called Pacific Satelit Nusantara, and it's going to be providing over 160 gigabit per second connectivity. And so it's going to be one of these, again, 6 metric ton, really huge satellites that are going to be in geostationary orbit. Falcon 9 will be launching this into a geostationary transfer orbit, and then the satellite itself will be using its own electric thrusters to be able to position itself into that final geosynchronous orbit. Now, there's another thing as well. This satellite was originally built for another whole different purpose and a different company and a different country and everything. And it was originally going to be what was called a GSAT satellite. However, the company pulled out of that agreement, and so Boeing, the manufacturer of the satellite, decided to just sell it to another company. And so PSN, Pacific Satellite Nusantara, just took this satellite and said, "Hey, you know what? Let's launch it. I want to use it. I'm going to buy it for you, and then modify it a little bit here and there, and I'll use it for my own sort of business, I guess." So yeah, this was originally built for a whole different thing, and then they were using it, I guess, for this purpose of providing connectivity to Indonesia. So again, one of those things that we see often in spaceflight, that sometimes one thing that you were thinking was going to be used for one duty, one sort of thing, it ended up being used for a whole different one. So Yep. yeah. It's one of And those things, right? And this joining a fleet of other satellites for Indonesia that have been launched. Yep. Also helping after one of theirs was lost earlier. I mean, this was a little while back, launching on Long March 3B that failed. So hopefully completing more of their network. And they are not unfamiliar with Falcon 9 because they have already launched at least 2 other times satellites from this company on Falcon 9, including the PSN-6 satellite, also known as Nusantara Satu, and they also launched recently, just a couple of years ago, the Satria satellite as well. All 3 of them also being communication satellites. So definitely not, not the first rodeo, if you will, with Falcon 9.
That is true, but Falcon 9's rodeo continues right now with strong back retract. You see the clamps going away from underneath the fairing halves up at the top there, and then the strong back leaning 1.8 degrees away from the rocket. That will throw all the way back at liftoff, but for now it's enough to just get out of the way for that initial launch blast that it will experience, hopefully, 3 minutes and 33 seconds from now. And again, at this point, the concern still remains the weather as the watch item for tonight. For the launch itself, as for downrange, for those wondering, this is an easterly launch because it is going to geostationary transfer orbit. So that means a shortfall of gravitas is located downrange, ready to hopefully catch the booster, or land the booster on it, I should say. And this is B1078 that you see on your screen on its 23rd, or 23 or 4. How does the dashes work? This is 23rd flight, right? Yeah, this is a 23rd flight. The number goes up when it lands. Yeah. And for those wondering about the fairing halves, Doug is downrange to set to pick those up. As Alex was mentioning earlier, the only part of this vehicle that is thrown away is the second stage. And at this point, stage 1 LOX load is complete. So we are getting close to finishing wrapping up propellant load on the vehicle. Within the next 45 seconds or so, we should hopefully get notification that all of the tanks are filled, and then they will begin the gas closeout line. And of course, Alex, if you have any updates, please interrupt me at any point. Yep, if something critical is said, I'll yell it just in case. But yeah, still counting down, T-minus 2 minutes. Should be wrapping up liquid oxygen load on the second stage. And that has just happened. There we go. So LOX load done. We are just about at a fully fueled Falcon 9 here as we get ready for what will be the gas closeout. And there you see it on your screen right now, purging the lines of any remaining propellants or anything else in those lines ahead of launch that could either damage the strongback or catch fire as it launches. Lots of different things that they watch out for there. 90 seconds to go. At this point, the events that we should see coming up will be the vehicle entering startup, at which point the onboard computers will then take control of the countdown. That means all the onboard systems will monitor the vehicle, and then if something is wrong, it's the vehicle that calls the hold, not a person. Of course, the weather is still monitored by people, but we are at 1 minute to go. Falcon 9 entering startup. Falcon 9 is in startup. There we go. Tanks are also going to pressurize to flight levels, and in just a couple seconds, we will hopefully get a go for launch from the LD if all is go. Go for launch. There we go. They're going to try. 40 seconds to go. So at this point, they are going for the launch attempt. 30 seconds to go. In just a little bit, we will see the Rainbirds activate, which is a water deluge system at the base of the rocket. That will be followed by a green flash, which is ignition using a substance called TTAB, triethylaluminum triethylborane, and then hopefully we see launch. 10 seconds to go. And of course, once it launches, we will be quiet and let you listen to the sounds. But for now, let's wait for those Rainbirds and that engine ignition and liftoff of Falcon 9 and Satria Lima on its way to geostationary transfer orbit. Go Falcon 9, go Nusantara.
You could hear the VAB squeal. That's what we love to hear as Falcon 9 continues its push to orbit. So far, the vehicle has now passed through max Q, that is maximum aerodynamic forces that are pushing against the vehicle on its trip uphill. And so far, everything looking good. There are 90 seconds into flight. The next events that will be coming up will be 3 events in rapid succession, starting with MECO, main engine cutoff. And that will be followed by separation of the first and second stages, and then ignition of the Merlin vacuum upper stage engine to continue the launch. Look at the colors of this liftoff tonight. Absolutely gorgeous glow from that as it punches through the clouds here. This is being tracked by Gauge using one of our Cape cams that we have that you could see on Space Coast Live 24/7. And now we get to the Wow, look at that. blues. Changing to blue. Oh, I love that bluish color. So now coming up next will be those 3 events in rapid succession. So we should see that light go away shortly. And waiting for MECO. There we go. Main engine cutoff. And now we'll see the stages separate. And now on the right side of your screen, there is the full-sized Merlin vacuum engine igniting. And everything looking good at this point. And now at this point, the booster will be heading for the drone ship. So B-1078 deploying its grid fins and now aiming for a short fall of gravitas located in the Atlantic Ocean, awaiting a chance for the booster to land atop it. So far, Alex, that looks good. Next up will be the separation of the 2 fairing halves, exposing the satellite to space. As Stage 2 now reaches 100 kilometers and counting in altitude, as Stage 1 also reaches 100 kilometers in altitude and counting. There should go the fairings shortly. And boop, there we go. There we go. You can see how tight those margins are for a satellite that big inside the fairing, but there we go. And now it's worth noting for this one, Alex, normally we're used to with Starlinks where it will see the landing and then SECO, second engine cutoff. This one, the second engine, I believe, cuts off before the landing, right? Yep, it's a shorter time to get into orbit. Mostly because the payload is not as big, but it's going further away than the Starlinks. The Starlinks is like 16 to 17 metric tons, whereas this is just 6 metric tons. If we were going to low Earth orbit only, the first stage will have plenty of performance to come back to the Cape and all that, but it is not going to low Earth orbit, right? This first burn is just putting it in that parking orbit in low Earth orbit. But then there's another burn that will push it away and will push it even further away, and that's the whole reason why it's actually going into orbit earlier, because it is not as heavy as, again, a Starlink satellite launch is like carrying an extra 10 metric tons, 11 metric tons, right, of mass to orbit. But instead, that means they're going to be reserving a little bit of propellant on that second stage to then push this payload out there into geosynchronous transfer orbit. So, yeah, that's, pretty much, I guess, orbital mechanics 101. What you don't spend now, you may have to spend it later. Yeah, that's a good point there. I like that analogy. But yeah, and in regards to also for a Starlink, there's usually a second burn that's about 2 seconds long. This one is actually closer to 35-ish seconds long. Yeah, it's like comparing, small bump and just a little of a push there with that second burn on the Starlink missions. This one is actually carrying this way out there, right? So yeah, it's a huge difference in the remaining performance, I guess, on that second stage. Yeah, Stage 1 already at 158 kilometers up. Meanwhile, Stage 1 is now back below 100 kilometers. The trajectory, once they separate, it still has momentum going forward. So at that point, it will continue to rise until it reaches the highest point in its trajectory, known as the apogee, at which point then it starts falling back down. So right now, it is continuing that fall, but what will help slow it down is the entry burn, which should be starting any second now.
And there we go. We can see the animations up. One engine. And then we should see 2 more engines ignite. And there we go. You There we see, go. once it gets rectangular, it is absolutely all 3 engines running. As you used to say, I don't hear you say this very very often lately. Fighting fire with fire. Well, yeah, most of the launches lately haven't gotten to this point. They stopped the count on the pad. So That's true. there we go. Yes. Anyway, fighting fire with fire to slow itself down. There you go, folks. Yeah, it's true. It finally launched. It kind of seems crazy that we're finally seeing it not just launch, but now landing. It's now going through that atmosphere. You can see there Yep. that re-entry heat. Yeah, everything through those grid fins there as it gets the thicker parts of the atmosphere. Absolutely beautiful. And those grid fins that you see on the screen, I call them like waffles because that's what they look like to me. Those will start steering and maneuvering as it gets into the thicker parts of the atmosphere when they become more useful. So especially as we get right before touchdown, you will see them going quite wild as they work to steer the vehicle onto the center of that drone ship, which you can see the light of it on the left there. And keep an eye on the right-hand side because that MVAC engine will be shutting down in just a few seconds from now. It's very close now to overall speed there. Yep. So let's see what's first, the start of the landing burn or the shutdown of the MVAC engine. I think it's just going to beat it. We'll see. Yeah. Again, the light from a shortfall of gravitas, the drone ship on the left of your screen there. And we should be starting that landing burn, which is a single engine. And landing burn wins. There we go. Just by a There's couple Sicko. seconds. There is second engine cutoff. So the satellite in its current parking orbit. Meanwhile, stage 1 hoping to park on the deck of the drone ship. You can see those grid fins doing the steering. Landing like deploy. And touchdown. B-1078 landing on the deck of a shortfall of gravitas after another payload is delivered to orbit. Add that -24. So, There we go. beautiful. And now, what is the timeline remaining? Because we will stay live through satellite deploy here. What is the remaining timeline for what we can expect here? Yeah, so the second stage and the Nusantara Lima satellite are currently in a coast phase. They're going to be doing a relight of that MVAC engine on the second stage at T plus 23 minutes and 13 seconds, and it should last for about 45 seconds or so to put the Nusantara Lima satellite into a geosynchronous transfer orbit. About 4 minutes later, then they'll deploy the satellite into that orbit, sort of separated away from the rocket. So yeah, just a few more minutes to go. It's one of those things as well that, these missions are not like Starlinks where, it's usually like an hour or so until payload deployment. This is a lot earlier. Or for example, like the other day with a transmission from Vandenberg, it was like a couple of hours after launch when they deployed the satellites. So yeah, it's one of those things where these missions are really quick after launch. They are done very quickly after. Yeah. And while the launch has been going on, you guys have been absolutely spectacular with the support. Really appreciate it. But we have the replays coming up too. So stick around. You'll get to see all of the launch replays as we wait Wow. for the actual... Have you seen that? What was that? I think that was storms on Earth. Was that lightning? Yeah, I think that was lightning. We'll have to Wow. see. Hopefully they flip back to that view looking up at the satellite. Yeah. I saw that flash. That's why I wasn't sure if... Those, yes. Yeah, Yeah, look at that. that is really cool. Yeah, that is storms on Earth seen from space. And yeah, some people mentioning, yes, that's also the moon. 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 Some other people as well asking about the cylinder, like the cylinder thing that we can see on the satellite. That's one of the deployable. There we go. That one sort of over the speed. That's one of the deployable solar arrays that they have. It's one of those rollout solar arrays that they use now.
I remember back when those were a novel concept. I was in an office at the Wait, press hang on. site at the Kennedy Space Center, and they were Maybe that was not displaying. it. Sorry, I think that's actually an antenna. It probably is one of those mesh antennas that goes out, but still, I was regardless, confused. Yeah. I remember with the Roses going into an office at KSC and someone had a sample of it. It was so small. They're like, but soon we'll be able to roll these out at massive scale, like on the ISS. I'm like, okay, yeah, sure, cool. Yeah. They're I was now on confusing the it ISS. with other satellites that do have now that kind of solar rollout solar arrays, especially from Boeing. Now they have some of those. But there we go, some replays already of the launch. Look at that. Absolutely beautiful. This from our fleet cams down at the port atop Rusty's at the port. Great place to grab a bite to eat and also watch a launch and watch all of the SpaceX recovery ops at the port there. This is my favorite part from this as it poked through the clouds, the way it lit up the sky. Again, we call it an artificial sunrise. Now you see why. Just even the effect with the clouds on it, it's spectacular. Oh, I love that view. Also, shout out to Kevin Michael Reed's dad, who got a chance to actually hopefully see the launch now tonight. I know he's been trying the last couple nights. There we go. It's so good. Let's watch it again. And you can see it coming behind those cranes, which are typically used for SpaceX fleet operations there, where they will take the boosters after they come in on the drone ship. They will lift them up, fold up the legs, and place them on transporters back onto Cape Canaveral Space Force Station's gate there, and work their way back typically to Hangar X for inspection and refurbishment ahead of its next flight. Meanwhile, these absolutely spectacular views from the port, again, only on the Space Coast do you get a view like that. Just soaking it all in. Beautiful colors, and again, we've got more replays coming, but that was beautiful. Here's from the second camera that we have at the port. Of course, the ship decided to go right in front of Slick 40. But that just means the ship is going to have a rocket rising behind it, that's all. And from the ship comes a Falcon. There it is. Beautiful. Again, sometimes the launches where there's clouds can make it very difficult to see the launch, but at night you really get that glow, so it tells you exactly where it is, makes it beautifully clear. This is from one of our robotic cameras that we have at the Kennedy Space Center Launch Complex 39 press site. There is that the definition of orbital sunrise in a way here. Obviously, orbital sunrise is more meant in space because you see 16 sunrises and sunsets every day as you circle the Earth. But I guess the Space Coast gets 2 sunrises and 1 sunset. Does it count as a sunset if it keeps going up? Wouldn't be sunrise. Well, yeah, it's a sunrise, but then as the light fades, it wouldn't be a sunset because it's still rising. So it's a sunrise and the sun continues rising. Okay, I can save you here by saying, well, technically then it goes over the horizon, so it's sort of a sunset too? It's just the very tiny light of the MVAC engine, though. Yeah, it's a stretch on that one, I know. And there we go. This is another close-up view of it rising over the tree line. But yeah, regardless, it's quite a sight to see. If you've never seen a launch from anywhere near the Space Coast, highly, highly recommend adding it to your bucket list if you're any kind of a space fan. You want to know something funny from this launch is that we are
11, 12 days into September. This was the 6th launch of the month. So that means they're averaging 1 launch every 2 days. Yeah, it was supposed to be 6 launches in like 8 days, but Yeah. this mission decided to, well, not so much this mission, the weather decided to not weather. cooperate. Yeah. So if it hadn't been by the weather, they could have probably done even faster than that. Oh, they absolutely would have done faster than that. Yeah. And then this is the hand tracking from Max. Hello. Hey, we're about to watch and probably listen to your replay here. Just in time. Listen in as the rumble hits. Nicely done, Max. Especially tricky with the clouds, but still well done, sir. Yeah, one of the most visually stunning parts of a launch where there's somewhat of a cloud layer around is the brief moments right before it punches through them, and that the light bounces back off of the cloud and lights up the entire body of the rocket. And it happened twice tonight. The first one was a bit unexpected on my part, and then it happened again, and I made sure to have the area above the plume in frame when that happened, and it worked out. So yeah, nighttime launches can always be special, and if there's a bit of a cloud layer mixed in there, I guess just for a bit of visual spice, it can also add to it. Yeah, as much as we like beautifully clear skies to see the whole thing, there is something about the occasional punch through a thin-ish layer cloud where you can still see the rocket through it that just, oh, chef's kiss. Indeed. And this was the, as voted on by you, the viewers, this was Max's streak shot as well from the launch. Yeah, camera was set up about 20 feet away, so I ran over at about T-minus 40 seconds and fired it up. And, it's not my best work for sure. And also the arc being very narrow can be kind of, I guess, not that thrilling of an image on my part. It still looks really good, and the drama there with the clouds certainly adds to it. Still, I'm happy it came out. A little bit dirty on oh, there we go. Stretching it up. Oh, what was that? This is wide Falcon. I guess. Falcon wide. Oh, he's widening the. Oh, okay. Hey, you know what's crazy on that? Like even stretched out, it doesn't look like abnormal. Dare I say? Because that's how streak shots can look if you're from a more perpendicular perspective to the pad and the trajectory. So, yeah. Either way, it was still an absolutely beautiful one, and honestly, we are just glad that it is off the ground. How does that still work stretched? It shouldn't, but it does. It really does, and it's kind of spooky. But well done, and great voting from everyone in chat. Over 1,200 of you on that vote. And yes, we see the VAB. We did hear the VAB squeal. I know people in chat will still say, "Oh, I didn't hear it. It's fake. It's a myth. It's the moon landing isn't real, and the VAB squeal isn't real." But promise you, they both are. It is not a myth. No. Go back and rewatch sometimes in these launches. You'll hear it usually about 45 seconds into flight. But I do need to, if we could... Words, okay.
We can keep an eye now on the screen. Hopefully, we'll get visuals back for the burn, which should be coming up in about 2 minutes. So, Alex, how long is this burn, and what's the purpose of it? Yeah, it's not too long. It's not like the one that we just saw to get into orbit, but it's not, as we mentioned before, it's not like the ones that they do for Starlinks, where it's like just blink and you miss. This is a lot longer. So if my math is correct, it should be 44 seconds long. So it should be coming up in about a minute and a half from now. It will do two things. The first one is it'll raise the orbit, the other end of the orbit, out to close to geosynchronous orbit. It will actually not get all the way out there because the satellite is too big for Falcon 9 to efficiently do that. It doesn't have enough performance, but it's good enough that it will send it out there at the very least, as close as it can. Another thing that it will do is it will also lower a little bit the inclination. So right now, that orbit that you can see there, that white orbit, it's roughly 28 degrees in inclination relative to the equator. It's going to be turning that a little bit down. Probably, if I were to guess, closer to 25 or something like that, based on previous missions with similar payloads of this size. So yeah, that burn will sort of do both things at the same time. Again, it should be happening hopefully in less than a minute from now, a little bit over, after past T plus 23 minutes. So we'll see. Some of these times usually vary a little bit, and the length of the burns also differ depending on how much remaining reserves of propellant the second stage has. So we'll see what happens there. Because sometimes if they have a little bit more performance, they use it, right? It's always good, especially with these kind of missions. It's worth noting all the times that we're given from SpaceX are subject to change. It's just their estimations versus the actual numbers from the vehicle itself. There we But go. there it is. There's the green flash of a T-tab. There is the reignition. And so far, everything looking good. Speed increasing. Yeah. Quite dramatically. There should be approximately 20-ish more seconds left in this burn still. Of course, there's no sound from the vacuum, but the view, spectacular. About 7 seconds if their original timeline stands true, but as mentioned, it could be a couple seconds more or less. It appears a couple seconds more. There we go. Shutdown. And that white stuff flying away is ice. That's not anything to worry about, right? Yeah, it's fine. The reason why they can get away with a longer burn here is because actually what you want is to get as close to geosynchronous orbit as possible. And I just heard nominal orbit insertion, so that's great. That means the payload is now in the correct orbit. Now what remains is actually separating it. So there's going to be a few minutes here where they're going to be waiting for, all of the pressurization systems and whatnot, all of the tank stuff to get, after this burn, get quiet, so to speak, right? And then they'll be able to release that payload. But yeah, this satellite, at the end of the day, it's going to be at this sort of geostationary orbit, which is roughly 36,000 kilometers away from Earth at 0 degrees inclination, essentially an equatorial orbit around the equator, 36,000 kilometers away from Earth. So the closer that you get to that orbit, the better. So if you burn for a few more seconds, that means the satellite will not need to burn as much propellant, and that means it'll be able to reserve that for its own orbit, different adjustments and things like that during its life, which means it's going to last for longer. So the customer will be very, very happy if that were to be the case, right? Yep. And as they get ready for satellite deploy, Max, I know you need to deploy off right now and pack things up there. So thank you for joining us. Pleasure as always, everyone. Thank you very much for coming to hang out tonight and enjoy payload deploy. We'll see you guys next time. Always appreciate Max Evans rolling out. You see his info that was on the card there. We're still a couple of minutes away now from the deploy. And again, that white stuff building up there, it's not a leak or anything. That's just ice, correct? Yeah, that's gaseous oxygen that turns into ice.
once it goes out to the vacuum of space and everything, because it's vented out and there's like physical processes and whatnot that cools it down and it turns it into a solid, and so it forms like little blob there next to the bleed valve, as it's called. And yeah, that's normal part of the operation of the engine. And there we go, more venting, so that means the ice gets knocked off. I Yeah, so always love that. when it's that small amount, it's totally fine. When it keeps Yeah. growing and growing and growing, that's when That's you're a in leak. Florida for a launch. Yeah, exactly. We saw last year. We saw last year during a Starlink launch. There was a whole lot more ice, and it was coming from the wrong side of the engine. Right? It was coming more from like towards the right here on this view, sort of where that foil thing, that mylar protection is located. That was not good. This is coming from the right side, from the correct location that it needs to come out from. So yeah, I need the right quantity. Exactly. Sorry to throw you under the bus with that one. But we're now about 20 seconds away from deployment, finally, of the Nusantara Lima satellite for Indonesia. I'm sure they will cut to the top part. Alex, how does the separation mechanism work on this? Is it just a push? Is it a spring? It's probably spring loaded. Usually, most of these are like that. Very rarely you see some of these being like frangible nuts, as they are called. Essentially, just pyrotechnics that release a bolt and then the satellite flies away. Sometimes it's just most commonly used nowadays is the other type where it's just springs essentially. Did it deploy or did they hold off on the deploy? I don't know. They're showing now a promo video for whatever reason for Pacific Satellite Nusantara. Yeah, per the original SpaceX timeline, deployment was T plus 27 minutes and 25 seconds. Although, as we pointed out, that second burn did go a little bit longer, which isn't a bad thing, but it could change Yeah. the rest of the timeline. But Either that or they got the times wrong, which is usual. To be fair, it's not unusual. Yeah, Tom Jones agrees. Yeah, at this point, we'll have to. We'll see. We'll keep an eye out here to see if we get the deploy. In the meantime, let me take this moment to thank some people. We wait for that. Angry American was teasing a membership giveaway if we hit 2,000 likes by Faring Sep, which he then super chatted again later, saying didn't hit the challenge this time. NSF by far the best in spaceflight coverage and definitely the most entertaining. Well, thank you for that. That's the goal, is to commentate and to also entertain and inform. And then still gifting one Red Team membership anyway as well. So thank you. Apparently, it sounds like we are now moments away, that extra kick in the burn, adding a couple seconds ahead of separation. All right, let's see. I'm on the side that they probably just put the wrong time on their timeline, because that usually tends to be. And I want to mention one thing here. That ice, if it were a leak, say that it is a leak, doesn't matter. The satellite is already in the orbit that it needs to be. As long as it deploys, second stage already did its job. So Yeah. And it's worth noting, again, the speed drop, totally fine. You see there the altitude increasing. That's typically what happens. As the altitude increases, the speed will drop. And it will fluctuate at this point as it goes through its orbit. Once it's in geostationary and it's synchronized with the spin of the Earth, it's a little less dramatic, shall we say. yeah, they're just trading speed by altitude. So that's totally normal, totally expected, nothing to worry about. Already, by the way, 700 kilometers above the Earth now, just 30 minutes after launch. And it's still at 31,500 kilometers an hour. It's still, even if it's dropping, that's still pretty fast. Yep. I mean, the moon is still, I think the orbit of the moon, it's like the speed is like 2 kilometers per second still. It's quite fast.
even though it's way far out there, right? So yeah. Yeah, exactly. So we're going off of that soon TM, which is a trademark SpaceX. There we and there it go. goes. As we say that, Nusantara Lima on its way to geostationary transfer orbit to finish its final geostationary orientation soon. Ooh, here comes the sun. Do. It's all right. And that looks like a Wow. picture-perfect deploy. Another successful flight for Falcon 9. That is cool. Yes, and live from New York, it's Saturday. No, that's the PSN Group's logo, by the way. Oh, I love the sun rising over the Earth just there. You could see, just the orbital line there. That's the satellite. This is what I said. That the orbit burn will be in daylight. So there you go. Oh, and the stage is even drifting to the point where you can see it better. Oh my gosh, this is stunning. Yes, we know you are SpaceX, and we know you're at SpaceX on X. We wanted to see that. We wanted to see the shot. There we go. That was beautiful. By the way, Crispy gifting 20 more Red Team memberships through all of that. Crispy, your generosity tonight has been spectacular. Thank you so much. And Alex, it's finally off the ground. Despite what we see, it's off Finally! the ground. Yes. Finally. Let's see now if they get to that Cygnus. Hopefully, if not on Sunday, maybe on Monday. We'll see. But definitely looking forward to that one because, usually ISS missions, I like them better because, it's also going to be an RTLS launch. So, booster return to the Cape. That's always cool. Yes, we'll see if they can do that turnaround on Sunday. Keep updated with the next spaceflight app and the NSF socials so you know when that launch happens. And of course, you'll be able to hit the notification right here on YouTube to know when we do go live for that one. And we had Max on earlier. So Alex, thank you for joining. I saw your card was already up there. And Kevin Michael Reed been the one pushing the buttons, pulling the levers as we watch this launch replay that Max shot. Absolutely gorgeous. I am Sawyer Rosenstein. I have been your host for this evening's broadcast. Thanks for sticking with us for all 3 broadcast launch attempts. Third time is the charm, as they say. Appreciate everyone sticking around. And how about next time we launch it on the first attempt? Sound like a plan? Cool. I will see you all for that next attempt. Until then, have a good one, everybody. And here we go. We have liftoff. Propulsion continues to be nominal. R68 chamber pressure looks good. Traveling up. Roger, with planet. Water towers, fly! Tango down to nominal. Flighting downside at speed off. Bring in at speed off. It's orange! R35! Oh my god! Oh my god! Decollage. Put that in the big bag, Signal. 343 unfolds to go. Indeed. We rise together back to the moon and beyond. This methane will be igniting in the flare, correct? Yikes. You good? We don't need any more of these. Paling overthinking.
Ini Bejo, si paling santai, si paling mageran pokoknya. Dan dia suka main burung. Burung beneran Jo, gak usah overthinking deh. Selamat datang di era sistem pemerintahan berbasis elektronik. Layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan, atau biasa dikenal dengan e-government atau digital government. Ribet gak? Ntar kayak yang udah-udah lagi. Ngantri. Antri! Antri! Itu dulu, coba lihat Bejo. Bikin perizinan atau urus perizinan penting lainnya tinggal online saja lewat si cantik. Mau bayar pajak, bikin paspor, atau urusan lainnya bisa di mana saja, kapan saja, dan isi persyaratan dengan mudah. Dokumen jadi dengan cepat, aman pula. Begitu Tarjo. Iya cantik. Itu si mantan. Pengaduan atau pelaporan layanan publik pun gampang, online saja. Ingat, yang disampaikan terkait laporan layanan publik ya, bukan urusan perasaan. Dan masih banyak layanan publik lain yang tentunya efektif, terpadu, dan berkesinambungan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pelit amat sih. Kita kan bestie. Aman kok. Kementerian Kominfo bersama Badan Cyber dan Sandi Negara mengamankan data aplikasi SPBE yang berada di Pusat Data Nasional. Selain tugas pemerintah, keamanan data juga tanggung jawab bersama ya. Jadi, kita secara pribadi juga harus menjaganya. Paham kan? SPBE, layanan publik aman, Mudah. cepat, gak pakai ribet.
Ini Tarjo, pengusaha muda, calon menantu idaman ibu. Meski begitu, Joe yang paling overthinking. Ini Bejo, si paling santai, si paling mageran pokoknya. Dan dia suka main burung. Burung beneran, Jo. Gak usah overthinking deh. Selamat datang di era sistem pemerintahan berbasis elektronik. Layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan, atau biasa dikenal dengan e-government atau digital government. Ribet gak? Ntar kayak yang udah-udah lagi. Ngantri. Antri! Antri! Itu dulu, coba lihat Bejo. Bikin perizinan atau urus perizinan penting lainnya tinggal online saja lewat si cantik. Mau bayar pajak, bikin paspor, atau urusan lainnya bisa di mana saja, kapan saja, dan isi persyaratan dengan mudah. Dokumen jadi dengan cepat, aman pula. Begitu Tarjo. Iya cantik. Itu si mantan. Pengaduan atau pelaporan layanan publik pun gampang, online saja. Ingat, yang disampaikan terkait laporan layanan publik ya, bukan urusan perasaan. Dan masih banyak layanan publik lain yang tentunya efektif, terpadu, dan berkesinambungan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pelit amat sih. Kita kan bestie. Aman kok. Kementerian Kominfo bersama Badan Cyber dan Sandi Negara mengamankan data aplikasi SPBE yang berada di Pusat Data Nasional. Selain tugas pemerintah, keamanan data juga tanggung jawab bersama ya. Jadi, kita secara pribadi juga harus menjaganya. Paham kan? SPBE. Layanan publik aman. Mudah, cepat, gak pakai ribet.
Ini Tarjo, pengusaha muda, calon menantu idaman ibu. Meski begitu, Joe yang paling overthinking. Ini Bejo, si paling santai, si paling mageran pokoknya. Dan dia suka main burung. Burung beneran, Jo. Gak usah overthinking deh. Selamat datang di era sistem pemerintahan berbasis elektronik. Layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan, atau biasa dikenal dengan e-government atau digital government. Ribet gak? Ntar kayak yang udah-udah lagi. Ngantri. Antri! Antri! Itu dulu, coba lihat Bejo. Bikin perizinan atau urus perizinan penting lainnya tinggal online saja lewat si cantik. Mau bayar pajak, bikin paspor, atau urusan lainnya bisa di mana saja, kapan saja, dan isi persyaratan dengan mudah. Dokumen jadi dengan cepat, aman pula. Begitu Tarjo. Iya cantik. Itu si mantan. Pengaduan atau pelaporan layanan publik pun gampang, online saja. Ingat, yang disampaikan terkait laporan layanan publik ya, bukan urusan perasaan. Dan masih banyak layanan publik lain yang tentunya efektif, terpadu, dan berkesinambungan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pelit amat sih. Kita kan bestie. Aman kok. Kementerian Kominfo bersama Badan Cyber dan Sandi Negara mengamankan data aplikasi SPBE yang berada di Pusat Data Nasional. Selain tugas pemerintah, keamanan data juga tanggung jawab bersama ya. Jadi, kita secara pribadi juga harus menjaganya. Paham kan? SPBE, layanan publik aman, mudah, cepat, gak pakai ribet.
Ini Tarjo, pengusaha muda, calon menantu idaman ibu. Meski begitu, Joe yang paling overthinking. Ini Bejo, si paling santai, si paling mageran pokoknya. Dan dia suka main burung. Burung beneran, Jo. Gak usah overthinking deh. Selamat datang di era sistem pemerintahan berbasis elektronik. Layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan, atau biasa dikenal dengan e-government atau digital government. Ribet gak? Ntar kayak yang udah-udah lagi. Ngantri. Antri! Antri! Itu dulu, coba lihat Bejo. Bikin perizinan atau urus perizinan penting lainnya tinggal online saja lewat si cantik. Mau bayar pajak, bikin paspor, atau urusan lainnya bisa di mana saja, kapan saja, dan isi persyaratan dengan mudah. Dokumen jadi dengan cepat, aman pula. Begitu Tarjo. Iya cantik. Itu si mantan. Pengaduan atau pelaporan layanan publik pun gampang, online saja. Ingat, yang disampaikan terkait laporan layanan publik ya, bukan urusan perasaan. Dan masih banyak layanan publik lain yang tentunya efektif, terpadu, dan berkesinambungan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pelit amat sih. Kita kan bestie. Aman kok. Kementerian Kominfo bersama Badan Cyber dan Sandi Negara mengamankan data aplikasi SPBE yang berada di Pusat Data Nasional. Selain tugas pemerintah, keamanan data juga tanggung jawab bersama ya. Jadi, kita secara pribadi juga harus menjaganya. Paham kan? SPBE, layanan publik aman, mudah, cepat, gak pakai ribet.
Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati yang terhormat Bapak Danang Jaya selaku Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara, yang terhormat Bapak Mirza selaku Kepala Bagian Program Manajemen Risiko dan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, yang hari ini mewakili Ibu Dini Makfira selaku Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia tingkat pusat. Kemudian yang terhormat Bapak Yesi Arnas Ferrari selaku Direktur Aplikasi Pemerintah Digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital, yang kami apresiasi setinggi-tingginya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Serta yang kami banggakan dan hormati perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika seluruh Indonesia peserta sharing session klinik pemerintah digital. Selamat datang di kegiatan sharing session klinik pemerintah digital yang keempat, bertema menjamin keamanan digital pemerintah melalui integrasi satu data dan nama domain. Perkenalkan, saya Safira dari Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah yang akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Kami dari Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah sangat berbangga dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, terutama Bapak Ibu narasumber yang luar biasa sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang kami harapkan bisa menjadi forum strategis untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik antar pemangku kepentingan dalam memperkuat infrastruktur keamanan digital, mengoptimalkan tata kelola data melalui Satu Data Indonesia, serta memastikan pemanfaatan domain .go.id secara konsisten sebagai identitas resmi pemerintah. Sebagai informasi, Klinik Pemerintah Digital sendiri adalah inisiatif strategis untuk mempercepat transformasi digital daerah, khususnya melalui penerapan SPBE atau Pemerintah Digital dengan menyediakan bimbingan, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan agar pemerintah daerah dapat mengadopsi teknologi digital secara tepat sasaran dan kontekstual. Bapak Ibu peserta sekalian, kami informasikan selama acara berlangsung, pertanyaan dapat diajukan melalui link Q&A Slido yang telah kami kirimkan di kolom komentar Zoom. Kami juga mengapresiasi Bapak Ibu Diskominfo yang telah membuka kamera, mengganti nama sesuai nama lengkap dan asal instansi, serta memakai virtual background yang telah kami sediakan pada link di kolom chat. Baik, sebelum mulai kegiatan, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon menyimak dengan hikmat. Baik, berikutnya
Marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Aris Kurniawan selaku Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah. Kepada Bapak Aris, kami persilahkan. Sebentar, oke ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mbak Safira. Sebelum saya menyapa narasumbernya, ini terima kasih sekali buat Bapak Ibu yang sudah di angka 644 orang yang hadir pagi hari ini. Ini acara kita keempat, Klinik Pemerintahan Digital. Jadi terima kasih atas semangatnya. Terima kasih juga untuk narasumber pagi ini dengan Pak Direktur Keamanan Siber dan Sandi pemerintah daerah, ada Mas Danang, ini saya sebutnya Mas Danang. Kemudian ada juga Mas Yesi, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital. Kemudian Bu Dini hari ini diwakili siapa ya Mbak ya? Hari ini diwakili oleh Bapak Mirza selaku Kepala Bagian Program Manajemen Risiko dan Umum. Oke, Mas Mirza, para bagian program dan manajemen risiko ya dari Bappenas. Terima kasih Mas Mirza sudah hadir. Jadi Bapak Ibu semuanya hari ini kami harapkan kita bisa saling berbagi informasi, kemudian membuka komunikasi juga. Jadi di akhir acara nanti akan ada outputnya yang lebih real gitu. Mungkin bisa juga langsung bisa nanti selain pertanyaan-pertanyaan dari Pemda kaitannya bagaimana sih kita pengelolaan nama domain yang baik dan aman termasuk untuk pengelolaan dan penyimpanan data-data secara lebih baik dari sisi interoperabilitasnya, tapi juga tetap mengutamakan sisi keamanan sibernya. Ya, yang tentunya utamanya di sini ada Mas Danang juga, ini yang ngurusin Pemda semuanya terkait keamanan siber dan sandi, pemerintah daerah. Harapannya juga nanti bisa mengoptimalkan lah ya komunikasi dengan daerah semuanya. Di sini ada 600-an lebih yang sudah hadir. Saya lihat tadi ada dari Tabalong, ada dari Pasaman Barat. Terima kasih. Mohon disampaikan keluhan, pertanyaan atau apapun nanti karena saya pikir juga kita juga sudah punya daftar nama PIC nggak hanya di Bappenas tapi juga di Direktorat Aplikasi juga ada di tempatnya Mas Danang juga ada ya di PSSN ya Mas Rosi atau Mbak Safira sudah ada semuanya ya untuk PIC kontak person kita. Sudah, Bapak. Oke, jadi harapannya nanti sekarang ini yang Pemda-Pemda yang khususnya sedang duduk di Dinas Kominfo di daerah itu, kita sepakat lah ya, meskipun mungkin sebagian mungkin orang-orang baru, ya kita gunakan kesempatan ini untuk belajar, kita gunakan dan kita pastikan bahwa posisi kita dan teman-teman di Dinas Kominfo di daerah ini bisa memberikan layanan yang terbaik lah untuk pemerintah digital di kabupaten kotanya masing-masing dengan acara-acara seperti ini, capacity building, belajar bersama dengan santai bisa ngopi dari rumah. Kemudian untuk teman-teman yang memang sudah lama ada di Dinas Kominfo daerah, ini saatnya untuk mengupgrade informasi, kemudian mengupgrade pemahaman agar bisa lebih menjadi bagian dari talenta digital yang makin kualitasnya makin oke lah ya. Harapannya juga nanti karirnya Bapak Ibu semua juga saya doakan semuanya juga membaik gitulah ya. Jadi tidak hanya dari capacity building saja, tapi juga komunikasi kita dengan yang di daerah dan di pusat menjadi lebih baik. Satu lagi, melalui kita punya acara rutin seperti ini, Klinik Pemerintah Digital, memang tugas kita, Mas Danang, Mas Yesi, kemudian, aduh Mas siapa lo, Mas, siapa namanya Mas dari Bappenas, Mas, Mbak Safira siapa, Mas Ardi, siapa? Mirza, Pak. Mas Mirza, aduh, sorry Mas Mirza, suaranya Pak. belum ada soalnya ya. Siapa? Jadi Mas Mirza, Mas Danang, Mas
dari saya jadi lupa jadi. Jadi semuanya kita hadir di sini ini punya tanggung jawab yang sama untuk merespon kegalauan atau kegelisahan teman-teman di daerah gitu ya. Harapannya semua pertanyaan bisa terjawab lah ya. Kalaupun misalnya tidak terjawab saat acara, mungkin dalam 1 kali 24 jam kita akan bantu mereka untuk mendapatkan jawaban dan solusinya. Eh, Mas Yesi juga sama karena bicara soal lamanya domain, kemudian sekarang bagaimana injek apa namanya judi online juga makin merajalela. Saya harap kita juga bisa kolaborasi untuk mempercepat proses pendampingan dan memberikan solusi kepada daerah gitu ya. Karena banyak sekali di daerah juga yang mungkin belum mempunyai kemampuan gitu untuk bisa mengamankan nama domain dan juga website-websitenya. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi sudah hadir Mas Mirza, Mas Yesi dan Mas Danang. Semoga kita akan ada kesempatan ketemu langsung gitu ya nanti suatu saat. Tapi yang pasti walaupun sekarang baru online dengan antusiasme yang sudah hampir 700 orang nih 692 enggak istilahnya kita happy lah ya teman-teman mau belajar banyak. Silakan dilanjutkan Mbak Safira dan kawan-kawan, terima kasih. Sehat selalu, sampai ketemu buat teman-teman. Mungkin bulan depan saya ketemu dengan teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Aris untuk sambutannya. Uh, Mari kita lanjutkan ke sesi materi. Hadirin yang kami hormati, tanpa perlu berlama-lama lagi, narasumber pertama kita pagi ini adalah Bapak Danang Jaya yang saat ini menjabat sebagai Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara. Beliau akan menguraikan penguatan keamanan digital pemerintah dari sisi tantangan, strategi, dan standar nasional. Materi ini akan mengajak kita melihat lebih dekat tren ancaman siber terkini terhadap sistem pemerintahan, mulai dari kasus phishing dengan domain mirip .go.id hingga peretasan layanan publik, serta standar dan kebijakan nasional yang telah disusun oleh BSSN. Akan dijelaskan juga bagaimana koordinasi lintas lembaga dan best practice yang dapat memperkuat pelindungan sistem elektronik kita. Melalui pemaparan ini diharapkan para peserta tidak hanya memahami ancaman dan regulasi yang ada, tapi juga memperoleh ilmu langkah strategis yang bisa diterapkan. Kepada Bapak Danang Jaya, dengan hormat kami persilahkan. Siap, terima kasih Mbak Safira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Aris Kurniawan selaku Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Daerah. Nomenklatur kita sama nih Mas, di belakangnya ada pemerintahan daerah gitu. Dan yang saya banggakan semua Bapak Ibu dari 708 peserta webinar ini, terima kasih sekali sudah berkenan hadir. Betul sekali yang disampaikan oleh Mas Aris. Ini suatu momen yang baik dan antusiasme dari Bapak Ibu semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah memberikan kita kesempatan, Pak, dengan adanya teknologi ini kita bisa berkumpul melalui ruang virtual ini dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Ende, itu luar biasa sekali, tidak terbatas di ruang karena kita kalau datang satu persatu tentu effortnya luar biasa ya, dan biayanya juga luar biasa. Dan kami juga BSSN juga menggalakkan hal-hal yang serupa bagi Bapak Ibu yang ingin koordinasi konsultasi dengan kami di BSSN, kami persilahkan untuk melalui Zoom seperti ini, juga hal yang sangat mudah, sehingga apa namanya, permasalahan anggaran harusnya sudah bisa diminimalisir sekali Bapak Ibu. Jadi rapat, koordinasi, konsultasi, diskusi itu bisa melalui media Zoom. Dan tentu karena apa, kita semua apa namanya, dalam rapat kan tentu tidak ada hal-hal yang membutuhkan biaya.
Jangankan kok untuk biaya pesawat gitu ya Bapak Ibu ya atau penginapan, biaya snack aja kan tidak ada gitu dengan adanya rapat online begini. Jadi ayo Bapak Ibu sesuai tadi juga yang Mas Haris koordinasi konsultasi ini untuk meningkatkan kompetensi dan tidak hanya kompetensi individu SDM tapi juga kompetensi organisasi. Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen dengan apa yang akan saya paparkan hari ini terkait dengan apa yang di request dari Mas Haris dan rekan-rekan, yaitu terkait dengan penguatan keamanan digital pemerintah antara tantangan, strategi, dan standar nasional. Tadi dari Mbak Safira juga sudah disebutkan hal-hal yang terkait standar yang sudah BSSN susun untuk pemerintahan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tadi di awal sebelum acara mulai sudah kita lihat beberapa kali ya Bapak Ibu ya sampai muter 2 kali gitu kalau nggak salah. Nah, izin memperkenalkan diri, saya Danang Jaya. Saya Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah. Nomor WA saya Bapak Ibu bisa catat 0858 908 39639. Silahkan jika ada yang ingin berkoordinasi konsultasi untuk diskusi melalui hal-hal yang terkait dengan persandian atau keamanan informasi pemerintah daerah. Jika ada hal itu mohon berkenan WA dulu Bapak Ibu. Kalau langsung telepon nanti kalau nomor tidak dikenal untuk kondisi saat ini biasanya tidak saya angkat atau saya diamkan gitu ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bagi yang memiliki kepentingan untuk diskusi, koordinasi, konsultasi terkait dengan keamanan informasi dan penerapannya, juga terkait dengan persandian di lingkungan Bapak Ibu di Dinas Kominfo. Nah ini silahkan diskusi dengan saya. Nanti jika saya tidak bisa menjawab atau saya ada kesibukan yang lain, akan saya arahkan ke staf kami yang membidangi hal yang Bapak Ibu tanyakan. Eh, Mengawali kegiatan ini, saya izin menyampaikan mengenai kondisi saat ini terkait dengan insiden siber. Tentu Bapak Ibu dari Dinas Kominfo Kabupaten Kota, juga dari Dinas Kominfo Provinsi sudah mendapatkan surat edaran bersama antara Kepala BSSN dengan Menteri Dalam Negeri. Yang sudah disampaikan surat edaran bersama ini di rakor inflasi pada beberapa di bulan akhir Juli kemarin. Nah, tentu di sini SEB ini atau surat edaran bersama ini sudah disampaikan di rakor inflasi, artinya sudah disampaikan kepada kepala daerah. Karena rakor inflasi biasanya dihadiri oleh kepala daerah atau paling tidak dari sekda. Nah, dari Pak Mendagri juga sudah menekankan terkait dengan pembentukan tim tanggap insiden tersebut yang di dalam SEB tersebut. Nah, kenapa kok hal itu penting? Karena ya selain amanat dari Bapak Presiden Prabowo dalam buku laporan 130 hari kerjanya, bahwa seluruh instansi pemerintah harus membentuk tim tanggap insiden sibernya di tahun ini. Kenapa kok perlu dibentuk Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu bahwa banyak sekali insiden-insiden keamanan siber yang contohnya tadi yang sudah disampaikan Mas Arif, Mas Aris terkait dengan judul, terkait dengan web defacement dan beberapa minggu yang lalu karena ada demo terkait DPR banyak juga yang di-deface gara-gara DPR ini Bapak Ibu. Tidak hanya websitenya, tapi juga akun-akun Instagram, akun X atau akun yang lain yang diretas oleh hacker dengan mengatasnamakan protes terhadap DPR tersebut. Sehingga eh, kalau bisa jadi si pengelolanya tidak tahu bahwa telah diretas websitenya. Sehingga BSSN yang patroli di dunia maya, patroli sibernya, itu memberikan notifikasi insiden siber kepada stakeholder kami, khususnya kepada Dinas Kominfo melalui Dinas Kominfo atau narahubung yang BSSN miliki. Nah, ini adalah data notifikasi yang disampaikan oleh BSSN kepada stakeholder kami
tidak hanya di instansi pemerintah atau sebutannya sektor administrasi pemerintah, tapi di sektor-sektor yang lain juga seperti energi dan sumber daya mineral, sektor transportasi, sektor keuangan, kesehatan, dan lainnya. Nah, yang paling banyak mendapatkan notifikasi Bapak Ibu itu dari sektor administrasi pemerintahan atau dengan kata lain dari websitenya pemerintah yang paling banyak dijebol. Dijebol ini bisa jadi karena web divestment atau hal-hal yang lain, termasuk web divestment judi online. Dari 900 notifikasi yang disampaikan di tahun 2024, ini berdasarkan buku Landscape Keamanan Siber Indonesia tahun 2024 yang ada di websitenya BSSN, Bapak Ibu. Buku ini bisa Bapak Ibu download dari websitenya BSSN. Dari 1.300 notifikasi, 3.367 yang dikirimkan, 900-nya itu dari administrasi pemerintahan. Namun dari total 1.300-an ini yang direspon hanya 58% saja. Artinya masih ada 42% yang tidak direspon. Artinya BSSN ngirimin saja toh gitu kan. Tapi direspon jangankan kok ditindaklanjutin untuk diperbaiki. Direspon aja tidak. Seperti halnya orang kalau manggil gitu kan. Mas, mas gitu kan misalkan. Dia nengok, nengok itu artinya respon. Dia belum jawab, iya kenapa gitu. Nah itu jawab itu tindak lanjut. Ini baru respon gitu kan, belum ditindaklanjuti sehingga ini masih ada hampir separuh Bapak Ibu. Jika kalau kalau dari administrasi pemerintahan masih ada 900-an, berarti paling tidak ada 400-an notifikasi yang tidak direspon. Nah ini akan menjadi masalah pada saat kena data breach atau kena web deface sampai berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu tetap ada di situ sehingga yang akses jadi orang lain yang tidak berkepentingan. Nah, ini akan menjadi apa ya? Citra yang buruk bagi pemerintahan juga. Wong sudah buat aplikasi atau website mahal-mahal kok tidak diopeni atau tidak dipelihara. Tentu hal ini menjadi sebuah citra atau yang kurang baik bagi khususnya untuk administrasi pemerintah. Nah, dari 5 klasifikasi insiden siber yang dinotifikasikan oleh BSSN, ini sebagian besar itu adalah data breach. Ya, kami memang banyak menangani hal-hal yang terkait dengan data breach ini luar biasa juga sih Bapak Ibu. Dari kabupaten kota sudah mulai koordinasi ke kami terkait dengan adanya data breach yang dibilang datanya dijual di dark web gitu kan. Terus data kependudukan rata-rata. Nah, padahal Bapak Ibu berada di Dinas Kominfo. Nah, pada saat BSSN memberikan notifikasi, tentu notifikasinya kan bisa jadi ke humasnya Diskominfo atau ke personal yang kami anggap itu orang Diskominfo atau ke email resmi Diskominfo. Nah, tapi pada saat ini kemudian ternyata emailnya tidak pernah diupdate, tidak pernah ditengok sehingga atau orangnya sudah pindah sehingga narah hubung ini menjadi peran penting dalam penyampaian notifikasi untuk tindak lanjut. Beberapa waktu lalu bahkan 2 hari atau 3 hari lalu hari Minggu kalau nggak salah. Dari kami ada satu kabupaten kota dan satu provinsi yang tidak merespon selama 2 hari saja. Ini kemudian kami ditegur oleh pimpinan kami, itu kok nggak direspon kenapa? Coba koordinasikan itu. Akhirnya kami koordinasikan kepada kepala bidang persandiannya di provinsi, mohon ini ada notifikasi, mohon ditindaklanjutin. Oh iya dia baru, oh iya Pak, segera kami tindaklanjuti Pak gitu. Terus kemudian saya juga mau minta ke provinsi. Provinsi mohon ini tolong diinfokan juga ke kabupaten kota karena dapat notifikasi ini juga. Oh iya Pak, nanti akan kami ingatkan kembali. Karena yang memiliki kontak dengan narahubung ini kan tentu provinsi harusnya mempunyai seluruh kontak narahubung di seluruh kabupaten kota di bawahnya. Hal ini menjadi penting dalam rangka seberapa cepat
insiden itu ditangani Bapak Ibu. Nah, izin lanjut Bapak Ibu. Eh, Notifikasi-notifikasi ini biasanya terkait dengan aset TIK atau web base yang dikelola oleh Pemda. Saya izin ini terkait dengan Pemda semua apa yang saya paparkan karena kebetulan urusan kami juga dengan urusan Pemda ya Bapak Ibu ya. Eh, Saat ini berdasarkan data Sistem Informasi Arsitektur SPBE atau SIA, ini yang baru ada beberapa kabupaten kota saja yang melaporkan sistem elektroniknya atau aplikasinya ke Sistem Informasi Arsitekturnya Menpan. Jadi Bapak Ibu di peta sebelah kiri itu bisa dilihat banyak sekali yang masih biru atau artinya datanya itu tidak ada. Ini data per kabupaten kota, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning. Tapi saya belum melihat ada yang merah untuk kabupaten kota. Nah, untuk kabupaten kota ini yang warna hijau ini menyampaikan laporannya bahwa memiliki aplikasi sebanyak eh, tidak sampai 100. Tidak sampai 100. Kami mengkategorikan seperti ini bisa jadi 10, tapi 10 itu jarang sekali. Rata-rata cukup banyak Bapak Ibu. Bahkan sekelas kabupaten kota ada juga pernah diskusi dengan saya memiliki 200-an aplikasi. Nah, ini yang belum terlapor ke SIA Kemenpan terkait dengan sistem informasi arsitekturnya ini. Dari total keseluruhan Pemda yang ikut dalam masukkan data ini hanya ada 197 dari 514 kabupaten kota yang melaporkan. Artinya sebanyak 317 belum melaporkan. Nah, ini coba ditanya ke Bapak Ibu sendiri, kira-kira instansi Bapak Ibu sudah melaporkan di SIA ini belum gitu. Sehingga kami dari BSSN ini ngecek ini Bapak Ibu, totalnya ada berapa sih gitu. Nah, sebaran domain aplikasi ini hanya ada sekitar 8 ribuan saja untuk kabupaten. Ada di kota itu 4 ribuan, sedangkan di provinsi ada sekitar 3 ribuan. Ini yang hanya melaporkan ke SIA berdasarkan data SIA. Tadi masih banyak yang belum melaporkan. Nah, kondisinya berdasarkan arsitektur karena ada 6 domain Bapak Ibu, aplikasi bisa dilihat ini ada total 12 ribuan dari provinsi dan kabupaten kota. Hanya 12 ribuan. Ya, kenapa? Karena tidak semua atau belum semua melaporkan hal ini. Intinya nanti untuk apa Bapak Ibu? Ini aset ya. Nanti saya jelaskan di selanjutnya karena ini aset. Bayangkan Bapak Ibu punya aset properti Bapak Ibu. Bapak Ibu punya aset properti, punya tanah 1, 2, 3 tempat gitu, cukup banyak. Pada saat Bapak Ibu punya aset properti, tentu aset ini harus sering Bapak Ibu tengokin gitu kan. Bapak Ibu periksa. Kalau asetnya ada 10, ada 50, Bapak Ibu harus berapa minggu sekali ini harus keliling untuk ngecek asetku ini masih utuh nggak? Asetku ada yang menjarah nggak? Atau tiba-tiba dulu saya punya tanah kosong di situ, tiba-tiba ada bangunan di situ. Bangunannya punya siapa saya nggak tahu. Ada bangunan liar misalkan begitu. Nah, aset ini sama juga tadi memelihara asetnya sama dengan aplikasi juga Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus patroli melihat aplikasi-aplikasi itu masih utuh nggak, masih sesuai nggak. Atau tiba-tiba udah diganti dengan aplikasi judi online. Nah, itulah yang kita sebut dengan patroli, kemudian ada web divestment. Hal ini tentu menjadi sebuah tadi kembali bisa jadi yang patroli itu bukan Bapak Ibu juga dari BSSN juga ikut patroli. Ini tanahnya pemerintah kan ya gitu. Ini tanah pemerintah tapi kenapa ada bangunan di situ? Nah, itu
BSSN ngelihat itu terus kemudian memberitahukan itu kan tanahnya Pemda si ini. Oke, beritahukan ke Pemda A gitu. Ini ada bangunan di sini punyamu enggak? Tapi yang dihubungi enggak nyaut gitu kan. Nah, itulah yang notifikasi kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Sehingga hal-hal yang terkait dengan aset ini ada di arsitektur SPBE nasional. Data yang seperti ini saja Bu, Bapak Ibu, jumlah dari 8.596 untuk kabupaten aplikasinya ini juga belum tentu benar. Karena tidak ada verifikasi, Bapak Ibu hanya menyampaikan saja ke sistem informasi arsitektur dan belum ada verifikasi dari Menpan atau dari Komdiji atau dari BSSN bahwa aplikasi itu memang ada yang dilaporkan. Bapak Ibu punya 9 ngakunya apa kemudian melaporkannya hanya 3 belum ada verifikasi. Bapak Ibu punya 9 tapi melaporkannya 1.000 juga tidak ada hal-hal yang terkait dengan itu. Masih semuanya berbasis self-assessment. Nah, demikian juga saya izin ngungkit yang lain. Bagaimana dengan LPPD Bapak Ibu sekalian? LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi IKK Bapak Ibu semua. Contoh kalau di keamanan informasi atau persandian ada IKK persandian. Apakah Bapak Ibu sudah melaporkan IKK persandian Bapak Ibu di Pemda Bapak itu kepada SILPPD punyanya Dirjen Oda yang dikelola oleh Direktorat EKPKD Evaluasi Kinerja. Nah ini kalau nggak melaporkan apa sanksinya? Nah tentu nanti akan evaluasi kinerjanya akan menjadi turun sehingga ke depan akan kami dorong Bapak Ibu untuk melaporkan EKPK IKK persandiannya dengan baik dan benar. Untuk itu jangan lupa koordinasi ke BSSN jika dibutuhkan atau dari Bapak Ibu di kabupaten kota dapat berkoordinasi ke provinsi selaku pembina dan pengawas untuk kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu, ini sebaran indeks SPBE. Saya menampilkan di sini tentu data indeks SPBE ada berapa, siapa dapat berapa, tentu sudah ada di websitenya Menpan juga karena ini merupakan sebuah hal yang diumumkan berapa Bapak Ibu mendapatkan predikat dalam indeks SPBE. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat bagian mana yang nilainya sudah memuaskan, bagian yang daerah-daerah mana yang masih sangat baik atau justru belum ikut SPBE. Tahun 2024 terdapat 523 provinsi dan kabupaten kota yang mengikuti SPBE. Sebagian besar yang belum mengikuti itu ada di 4 provinsi baru Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu lihat ada masih yang berwarna biru yang nilainya masih 0. Yang sudah hijau memuaskan memang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Juga kemudian di sangat baik ada di sebagian di Sumatera, kemudian lebih kecil lagi ada di Kalimantan dan Sulawesi, tapi izin kembali Indonesia Timur masih banyak sekali yang di angka cukup atau bahkan kurang atau bahkan belum ikut SPBE untuk indeks SPBE. Untuk jumlah kabupaten yang ikut kabupaten kota yang mengikuti SPBE memang dari tahun ke tahun meningkat. Kecuali kemarin 2023 ke 2024 ini turun ya dari 490 menjadi 484 turun 6 kabupaten kota yang tidak ikut hadir dalam SPBE. Nah mungkin karena ada alasan khusus mungkin ditanya lagi ke tempat Bapak Ibu saya ada nggak ya gitu kan. Nah namun Bapak Ibu kita perhatikan tadi arsitektur sudah kita bahas sedikit sebarannya pun juga masih banyak yang pada posisi baik ada di 42% untuk yang warna kuning Bapak Ibu. Namun yang kurang dan cukup ini juga masih cukup banyak. Nah, masalahnya adalah indikator keamanannya itu di indikator 8 itu sudah cukup bagus ada di rata-rata di level 3.
Kemudian indikator dua-duanya, kenapa masih ada di level 1, apalagi indikator 31. Nanti saya jelaskan untuk di yang bagian kanan bawah ini. Ini bagian kanan bawah yang tadi saya sebutkan dari sebaran indikator SPBE untuk kita bandingkan antara ketersediaan kebijakannya dengan penerapannya. Bapak Ibu, kalau kebijakan khususnya terkait dengan kebijakan keamanan informasi itu di sebagian besar daerah sudah cukup baik. Kita lihat dari indikator 1 yang terkait dengan kebijakan arsitektur SPBE. Indikator kedua itu terkait dengan kebijakan ketersediaan kebijakan peta rencana atau renstranya gitu Bapak Ibu. Kemudian indikator ke-8, nah ini ketersediaan kebijakan manajemen keamanan. Oke, saya fokus ke bagian keamanannya. Indikator 8 yaitu ketersediaan kebijakan manajemen keamanan ini hanya sangat sedikit sekali atau 50 Pemda saja yang belum atau masih dalam perencanaan membangun kebijakan SMKI-nya atau Sistem Manajemen Keamanan Informasinya. Tadi yang rata-rata berada di level 3 ini sudah terlihat bahwa di level 3 untuk indikator 8 sudah cukup tinggi. Bahkan yang level 4 dan level 5 jumlahnya jauh melebihi yang di level 1. Artinya kebijakannya sudah diketahui semua dan sudah berhasil disusun, ini sudah cukup baik. Kebijakannya sudah cukup baik, tersedia dan bahkan sudah sesuai standar dan bahkan lebih baik lagi adalah sudah dievaluasi dan evaluasinya banyak yang sudah ditindaklanjuti Bapak Ibu untuk urusan kebijakan keamanan informasi. Demikian juga untuk kebijakan yang lain, misalkan kebijakan arsitektur dan kebijakan untuk peta rencana. Jadi yang warna hijau ini sudah dominan tinggi untuk indikator 1, 2, dan 8. Nah, tapi bagaimana dengan kondisi penerapannya Bapak Ibu? Apakah kebijakan ini sudah diterapkan atau sudah dijalankan belum? Penerapan keamanan itu ada di indikator 8. Yang dimana mohon maaf sayangnya indikator 22 masih dominan hampir separohnya, hampir 50%, itu ada di 235-an itu ini. Ini berada di level 1. Artinya kebijakannya belum diterapkan. Atau kalau mau diterapkan masih dalam perencanaan. Kemudian level 3-nya, level 2-nya juga masih tinggi, ada di atas 150 terus. Kemudian baru ini level 2 itu masih mending. Artinya diterapkan di sebagian unit kerja. Misalkan hanya diterapkan di Diskominfo saja. Kemudian diterapkan di tempat lain tidak. Nah ini tidak ada keterangan hal semacam itu. Namun yang menerapkan di seluruhnya, di seluruh OPD atau seluruh unit kerja, ini paling tidak ada sekitar 80-an Pemda yang sudah menerapkan, tercatat di sini, menerapkan di seluruh OPD-nya Bapak Ibu. Dan ini lebih banyak juga. Tapi yang kita soroti tentu yang kenapa kok masih ada 230-an yang belum menerapkan kebijakannya itu. Padahal kebijakannya sudah bagus, tapi kenapa tidak diterapkan? Itu yang menjadi pertanyaan. Tentu penerapan ini akan sangat sinkron dengan indikator 21 dan 24, yaitu terkait dengan penerapan manajemen risiko dan aset TIK-nya. Aset TIK tadi di arsitektur yang sudah saya sampaikan masih banyak yang nol, sehingga ini relate dengan indikator 24, masih banyak yang di level 1. Nah, terakhir di indikator 31, yaitu pelaksanaan audit. Berkenan Bapak Ibu dari Dinas Kominfo colek inspektorat di tempat Bapak Ibu untuk pelaksanaan audit keamanan.
Dominan sekali Bapak Ibu, hampir 80% belum melakukan audit keamanan. Mohon sampaikan kepada inspektorat untuk bisa koordinasi dengan BSSN. Tadi nomor saya sudah saya share, sampaikan saja kepada inspektorat untuk WA saya bagaimana bisa koordinasi. Kami dari BSSN juga tidak kurang-kurang melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan audit keamanan tersebut. Nah, lalu dengan keterbatasan hal-hal kayak gitu tadi, apakah mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja? Nah, ini yang tercantum dalam Perpres terkait dengan strategi keamanan siber nasional. Ada perpresnya, Perpres nomor 82 atau 42 saya lupa. Terkait dengan strategi keamanan siber nasional yang bahwa keamanan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, tetapi kolaborasi dari empat pihak, yaitu pemerintah selaku penyelenggara negara, kemudian juga ada pelaku usaha, kemudian ada akademisi dan komunitas. Kalau zamannya Pak Soeharto itu ada zaman Orde Baru ya Bapak Ibu ya, ada istilah sishan kamrata, maka kami berharap di era siber ini ada atau era digital ini ada sishan kam siberrata juga, sistem pertahanan keamanan siber rakyat semesta. Artinya seluruh komponen masyarakat itu bertanggung jawab terhadap keamanan sibernya. Ini yang menjadi orang dari luar kayak dari Malaysia ada kejadian gitu kan. Yang meramaikan yang malah paling banyak komentar malah orang Indonesia. Nah, ini kan eh, artinya jadi kurang kedaulatan ini ada di seperti apa. Nah, sehingga strategi keamanan siber nasional yang melibatkan Quad Helix ini menjadi sebuah hal yang sangat diharapkan Bapak Ibu. Untuk itu, bagaimana standar dalam pengamanan-pengamanan itu semua? Tadi yang disampaikan standar karena BSSN berdasarkan Perpres 95 mendapatkan amanat untuk menyusun standar teknis dan prosedur keamanan SPBE juga terkait dengan penyusunan pedoman manajemen keamanan SPBE. Badan Siber dan Sandi Negara sudah menerbitkan peraturan BSSN atau Perban BSSN nomor 4 tahun 2021. Jadi kembali Bapak Ibu sejak tahun 2021. Perban 4 ini yang dijadikan sebagai kriteria audit dalam pelaksanaan audit keamanan. Karena audit keamanan adalah penilaian kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan, maka akan dinilai mana yang kebijakan yang akan dilihat penerapannya. Salah satunya adalah Perban 4 ini di bagian standar teknis dan prosedur keamanannya. Untuk SMKI-nya tadi kembali kebijakan internal itu ada apa? Nah, SMKI ini akan mengacu ke 6 pokok di sini Bapak Ibu yang ada di sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini terkait dengan standar teknisnya, data dan informasi ada pengamanannya, aplikasinya ada pengamanannya, juga ke infrastrukturnya. Infrastruktur kita tahu ada pusat data, jaringan internet pemerintah, dan sistem penghubung layanan. Ini ibarat yang kanan itu senjatanya, degannya, sebelah kiri itu pengelolaannya. Jadi ada man behind the gun. Kondisi terbaik Bapak Ibu kalau mau balapan naik motor, balapan motor atau balapan mobil, tentu motor atau mobilnya dalam kondisi prima, bagus, terawat dan orangnya pun juga terlatih. Demikian juga untuk seorang tentara, senjatanya bagus, terawat, orangnya juga terampil. Dua-duanya ini diatur di Perban BSSN nomor 4 tahun 2021. Nah, Bapak Ibu izin sebelum saya menutup, saya mengambil quote dari kepolisian. Ini saya kumpulkan kejadian-kejadian insiden ini dari gambar-gambar di internet bahwa ada jargon dari Kepolisian Resort Jember
setiap pelanggaran lalu lintas awal dari kecelakaan. Demikian juga kita sampaikan juga di ranah siber. Tadi ada grafik tentang kebijakannya sudah bagus, tapi penerapannya tidak ada. Atau belum ada, atau masih kurang. Coba lihat Bapak Ibu di sebelah kanan, ada orang nggak pakai helm, bonceng 3. Apakah mereka tidak tahu ada aturan kalau naik motor harus pakai helm? Saya yakin tahu. Dan Bapak Ibu, kecelakaan-kecelakaan ini di lampu merah paling banyak. Apakah Bapak Ibu yang naik kendaraan itu kurang atau kurang pendidikan atau kurang informasi sehingga mereka tidak tahu bahwa kalau lampu merah harus berhenti? Tapi kenapa masih banyak yang hanya takut di sebelah kiri? Pakai helm, kemudian perangkat kendaraannya bagus, plat nomornya bagus, hanya takut kalau ditilang polisi. Bukan takut karena terjadi insiden di sebelah kanan bawah, Bapak Ibu. Nah, kembali kalau kebijakannya ada, peraturan ada, tapi tidak dikerjakan, ya jangan heran kalau kita semua masih banyak mengalami insiden. Jadi kembali perbaiki Bapak Ibu hal-hal yang keamanannya dengan aman, kita akan berinteraksi dengan nyaman. Demikian dari saya, mudah-mudahan waktunya masih ada. Saya kembalikan ke Mbak Safira selaku MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Danan. Waalaikumsalam Pak Danan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Danang atas penyampaian yang sangat mendalam mengenai tantangan, strategi, dan standar keamanan digital pemerintah nasional. Selanjutnya kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab untuk materi pertama hari ini. Kami akan membuka sebanyak 5 pertanyaan, di mana 2 pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung oleh Bapak Ibu di Zoom, dan 3 lainnya melalui Slido. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan klik raise hand dan open kameranya. Izin di Kabupaten Kelungkung. Baik, Bapak. Dipersilahkan memperkenalkan diri dan pertanyaannya. Selamat pagi Pak Direktur. Pagi, Berjumpa Pak. lagi setelah Siap. kemarin Pak. Saya Pak Siap. Sudiarso Pak, Kabupaten Kelungkung Pak. Terkait dengan penguatan untuk ketahanan digital daerah, seperti kami sampaikan kemarin, kami berencana membuat regulasi peraturan kepala daerah. Tentunya kami peraturan bupati Pak. Contoh-contoh yang ada itu semuanya mengarah kepada SMKI, keamanan informasi Pak. Siap. Sedangkan antara keamanan informasi dan cyber itu kan serupa tapi tak sama Pak. Betul Pak. Ya, kalau bisa saya ingin sekali membuat peraturan bupati tentang manajemen keamanan cyber Pak, bukan keamanan informasi Pak. Mohon petunjuk. Kalaupun nanti itu direstui, dasarnya apa Pak? Apakah bisa menggunakan per BSSN nomor tahun 2021 tadi atau menggunakan Perpresnya Pak? Terima kasih Pak Direktur. Siap. Terima kasih Pak. Memang ada, izin saya jawab langsung atau gimana Mbak Safira? Boleh Bapak langsung dijawab. Siap, terima kasih. Ya Pak Wayan Sudiarsa dari Kelungkung. Jadi untuk memang ada pembedaan sedikit ya, tapi banyak yang bersinggungan antara siber dan informasi. Kalau informasi lebih cenderung kepada datanya, kalau siber nanti juga terkait dengan perangkat-perangkat yang lain, Bapak. Nah, namun Bapak izin terkait dengan manajemennya ini, manajemen nanti akan mengatur lebih banyak ke pengelolaannya, Bapak. Tidak hanya ke, nanti bisa mengaruh tidak hanya ke sibernya, tapi juga ke informasinya. Bagaimana mengelola keduanya. Atau juga tadi kalau siber lebih ke arah infrastrukturnya, namun kemudian kalau informasi lebih ke arah isinya. Jadi kalau bisa keduanya sih nggak masalah juga sih Bapak Jid. Nah untuk itu BSSN pernah mengirimkan Pak kepada Kepala Dinas Kominfo di seluruh Indonesia terkait dengan template dari kebijakan SMKI yang dapat diadop Bapak. Jadi template ini Bapak tinggal mengganti, sudah bentuk peraturan gitu ya Pak ya.
tinggal mengganti dari daerah mana, terus isinya juga nanti ada seperti apa, udah dibuatkan kerangkanya kayak kita mau membuat sebuah apa biodata gitu Pak, yang sudah ada template di website di apa di Word-nya gitu. Nah itu sudah bisa dicermati dan itu kalau itu diikuti saja, itu nanti insya Allah bisa dapat paling tidak di level 3 untuk indeks SPPBE. Karena sudah memenuhi dari 6 kategori yang harus dipenuhi. Demikian Bapak, tapi nanti kalau Bapak membutuhkan template, kalau tadi Bapak tidak ada, nanti bisa hubungi saya untuk saya share template SMKI tersebut, Pak. Izin. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi Kak kalau boleh mungkin langsung aja ke Kementerian Cyber saja Pak gitu. Tidak sampai Monggo Pak, informasi biar nggak silakan luas Pak. Pak. Silakan Ya, Pak, silakan Pak. Tidak masalah Pak. Nanti kami bantu untuk reviewnya Bapak. Izin. ya. Terima kasih Pak Direktur. Siap, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bapak Iwayan Sudiarsa. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Dwi Setio R, Kominfo Situ Bondo. Pak Dwi Setio, gimana kabarnya? Sehat? Udah lama juga kita nggak ketemu ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kedengeran? Halo, Dengeran Pak, kedengeran jelas Pak? Pak. Cuman agak menggema Siap. sedikit Pak. Iya, izin Bapak. Tadi saya baru tahu tadi masalah Bapak tadi mengatakan masalah kebijakan untuk arsitektur. Mohon izin Pak, kebijakan yang dimaksud apakah bisa hanya berupa SK ataupun Perpuk Pak? Mengingat kalau kami di sini arsitekturnya lebih condong kepada masalah kajian pedoman Pak. Nah itu, Nih, saya cuma heran itu aja tadi Pak. Oke. siap. Sehat Pak. Oke Pak, makasih Pak Pertanyaannya. Dwi Setio. Namanya kebijakan itu umumnya bentuknya peraturan Bapak. Umumnya bentuknya Siap. peraturan atau pedoman. Kalau setingkat surat keputusan itu berasa seperti surat SP. Atau kalau di tempat kami itu surat SK itu surat keputusan ya. Itu untuk menetapkan apa narasumber, untuk menetapkan orang menjalankan ini. Itu memang kebijakan Ya. tapi tidak mengatur sesuatu. Nah, harapan kami di dalam kebijakan arsitektur ini mengatur hal-hal yang diperlukan. Nah, mohon berkenan nanti dilihat di Permen Pan 59-nya di indikator 1 itu ada klausulnya apa yang mesti dilakukan untuk mendapatkan paling tidak level 3 Bapak. Aturannya bentuk apa? Ya, kalau aturan memang kemudian ada levelingnya. Isinya tadi sudah apa saya sampaikan apa tentu mengatur sesuatu. Yang kedua, levelingnya tentu akan berapa ya? Berselaras dengan jumlah waktu yang atau effort yang dibutuhkan. Misalkan kalau per kepala daerah itu perka atau per apa ya peraturan kepala daerah itu ada kami kalau di BSN ada perka, ada perban. Perban itu mungkin kalau di daerah jadi perda ya. Nah ini tentu antara perbub peraturan bupati sama perda effortnya akan beda. Pada saat per kepala dinas Kominfo akan juga jadi berbeda juga. Peraturan kepala dinas Kominfo cukup disampaikan internal, tapi ruang lingkupnya nanti yang akan mempengaruhi. Peraturan kepala dinas Kominfo hanya berlaku untuk di dinas Kominfo itu saja. Peraturan bupati bisa untuk mengikat di satu bupati, sekeluruhan bupati. Tapi biasanya ini akan menjadi apa debatable. Nah, nanti Perda tentu akan mendapat persetujuan DPR yang akan bisa lebih lama lagi. Izin Pak, kalau SK Oke. sepertinya belum kami masukkan sebagai sebuah kebijakan, Bapak. Izin. Demikian Pak, Dwi Setia. Siap. Oke, oke, matur nuwun Pak. Terima Iya Pak, kasih matur nuwun atas Pak. sarannya. Nih, Baik, terima silakan Bapak kasih. Ibu. Eh, Kemudian boleh dilanjutkan kepada Bapak Ibu Diskominfo Kabupaten Berau. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan bagi kami. Perkenalkan nama saya Rahmatiah, Kabid Aptika dari Dinas Kominfo Kabupaten Berau. Ini Pak, kami mau bertanya masalah audit keamanan karena kami di Kabupaten Berau sampai sekarang ini belum pernah melaksanakan
namanya audit. Audit, Memang siap. sudah tiap tahun saya buat SK Bupati agar audit ini dilaksanakan, baik audit keamanan maupun audit layanan dan lain-lain. Dan kami juga sudah sering komunikasi ke inspektorat. Namun dari pihak inspektorat memang menyampaikan bahwa dasar mereka untuk mengaudit belum ada. Jadi apakah bisa dari BSSN atau di mana untuk apa ya membuat semacam Surat. diklat kah atau Oh, bintek surat, kah siap. atau apa untuk tim auditor ini. Ya Siap, Ibu. termasuk Kominfo juga biar juga kami paham apabila kami mendampingi tim audit, kami juga bisa paham apa yang bagaimana cara mengaudit ini, apa yang harus diaudit atau seperti apa. Memang kami sudah membuat peraturan bupati tentang SPBE, namun di dalamnya itu memang tidak tertulis sebagai tim audit adalah inspektorat, sehingga itu yang dipermasalahkan dari inspektorat dan Siap. mungkin kami akan mereview perbub tersebut. Mungkin itu Pak dari kami. Siap. Kami Terima mohon kasih maaf. Ibu. Terima kasih. Izin saya langsung jawab ya Mbak Safira. Satu terkait dengan pelaksanaan audit sebenarnya dari BSSN sudah bersurat kepada seluruh inspektorat provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia terkait dengan pelaksanaan ini Ibu. Nanti coba hubungi Ibu, hubungi saya nomornya nanti kami share surat tersebut. Yang kedua, di peraturannya Kominfo ada peraturan terkait dengan kebijakan umum audit TIK Permenkom di Kominfo masih Permenkominfo nomor 8 tahun 2022 kalau tidak salah. Itu di pasal 16 atau 17 ada amanat pelaksana audit audit internal adalah pemilik kewenangan pengawasan internal. Pemilik kewenangan pengawasan internal di satu instansi adalah inspektorat, Ibu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai dasar. Yang kedua, saya coba share terkait dengan pelatihan itu, Ibu, di BSSN. Mudah-mudahan sudah terlihat, Ibu. Ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan terkait dengan keamanan informasi. Di sini ada pelatihan terkait dengan pelaksanaan audit, Ibu. Nomor 3, Ibu. Audit keamanan bagi PSE publik ini sudah dilaksanakan di 2020 di 10 sampai 14 Februari kemarin. Nah, juga ini ada nomor 6 pelatihan dan sertifikasi asisten auditor keamanan informasi. Kemudian juga pelatihan yang lain. Nah, ini yang diselenggarakan oleh BSSN, Ibu, yang diselenggarakan oleh BSSN dan pelaksanaannya ada di BSSN. Namun dari pemerintah daerah juga dapat mengundang kami untuk melakukan pelatihan semacam jadi in-house training. Seperti minggu lalu kami menyampaikan pelatihan pelaksanaan audit keamanan ini kepada Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu. Jadi Provinsi Sulawesi Tengah, inspektorat provinsinya mengundang inspektorat seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah untuk mendapatkan BIMTEK mengenai pelaksanaan audit keamanan. Nah, ini ada dua versi, Bu. Kalau misalkan ada ke sini juga tentu terbatas karena undangan BSSN adalah ke seluruh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasti akan sangat terbatas. Yang kedua, biayanya dari Pemda juga akan banyak besar. Namun saya bersaran Ibu koordinasi dengan provinsi untuk provinsi mengadakan pelatihan yang bisa diikuti oleh kabupaten kota di tempat Ibu, gitu Bu, di seluruh kabupaten kota di provinsi tempat Ibu. Begitu Ibu kira-kira Ibu. Nah, ini yang kami coba dorong seperti tadi Sulawesi Tengah, terus kemudian Kalimantan Selatan itu juga sering, terus kemudian Jawa Timur dan provinsi-provinsi lain sudah mulai melakukan demikian karena akan jauh lebih murah dan lebih efisien Ibu. Demikian Ibu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Nanti Siap. kami akan masuk ke provinsi Pak. Siap, Atau setuju kami Bu. undang sendiri ke Berau juga kan Pak, boleh. Boleh Ibu, boleh. Kami diundang kemarin, kami diundang ke Merauke Ibu. Ke Merauke mereka mengundang kami untuk BIMTEK ya. Insya Allah kami hadir dan saat ini sedang
ada diskusi online dengan teman-teman dari Jawa Timur terkait juga dengan pelaksanaan audit keamanan ini, Ibu. Izin. Siap. Terima Ya kasih, Pak, Ibu. makasih Pak. Sama-sama. Saya kembalikan ke Mbak Safira. Baik, terima kasih Bapak Ibu Diskominfo Kabupaten Berau. Izin saya seling sebentar dengan pertanyaan dari Slido. Saya bacakan saja. Kepada yang terhormat Bapak Danang Jaya, izin bertanya terkait dengan Haninet. Haninet, bagaimana Siap. langkah kami agar dapat juga memanfaatkan Haninet dari BSSN tersebut? Siap. Silakan Bapak. Langsung saja bersurat ke kami, Bu. Izin langsung aja bersurat ke BSSN. Nanti kontaknya bisa saya share. Nanti nomor saya sudah saya share. Nanti akan kami sampaikan ke kontak person PIC yang menangani Haninet. Gitu aja sih. Langsung kontak aja biasanya dengan senang hati. Atau paling tidak nanti sampaikan ke kami. Nanti kami yang akan mencarikan opsi untuk pemasangan Haninet ini. Atau untuk yang apa namanya sensor-sensor lainnya. Demikian Mbak Safira. Tinggal koordinasi aja ke BSSN langsung, nggak ada banyak syarat-syarat kok. Baik, jadi nggak ribet ya Pak. Ya, siap. Selanjutnya, pertanyaan dari Anonimus lagi, izin bertanya, apa perbedaan audit keamanan SPBE dan indeks kami? Oke. Audit keamanan audit itu dilaksanakan setelah operasional. Jadi ada satu aplikasi yang dibangun. Setelah dibangun, selesai dibangun kan biasanya ada operasional. Nah, kurun waktu operasional tertentu kalau aplikasi khusus ada 2 tahun. 2 tahun ya kalau aplikasi khusus. Aplikasi umum nanti setiap tahunnya setelah operasional 1 tahun baru dilakukan audit. Ini berlaku untuk audit TIK semuanya. Audit juga akan berlaku setelah operasional. Tidak mungkin kalau di audit itu kan juga anggaran kan jika audit penganggaran tidak mungkin uangnya turun langsung diaudit enggak. Pasti uangnya dibelanjakan dulu, digunakan dulu baru diaudit. Nah, kalau aplikasi khusus di tempat Bapak Ibu itu berarti 2 tahun. Indeks kami itu bisa menjadi bagian dari audit. Tapi audit keamanan berbeda dengan salah satu perbedaan dengan dengan indeks kami. Indeks kami itu penilaian kematangan Bapak Ibu. Penilaian kematangan ada level 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi pemenuhan itunya juga berbeda. Namun kalau audit keamanan itu berbasis risiko. Jadi satu aplikasi itu memiliki resiko yang berbeda pada saat dia bisa diakses dari tempat yang berbeda. Padahal aplikasinya sama. Nah, contoh aplikasi absensi ya Bapak Ibu. Absensi itu biasanya hanya bisa diakses di lokal saja. Dia resikonya hanya paling bisa diakses di lokal ya hanya dari situ aja. Apalagi aplikasi yang hanya standalone di satu PC. Itu tentu resikonya berbeda. Nah, aplikasi audit berbasis audit keamanan itu berbasis resiko. Nanti Bapak Ibu harus menilai dulu resiko dari yang diaudit ini apa. Sedangkan indeks kami itu hanya pada leveling saja, tidak melihat pada resikonya. Dan pertanyaan-pertanyaan juga kalau itu juga bisa juga. Nah, yang menjadi ini adalah indeks kami bisa dijadikan dasar untuk audit keamanan. Tapi biasanya audit keamanan tidak hanya berbasis indeks kami saja. Begitu Mbak Safira. Jadi perbedaannya ada bagiannya itu. Bisa dipakai, bisa tidak itu untuk yang indeks kaminya. Baik Pak, terakhir terkait dengan tadi audit keamanan, berarti apakah bisa menggunakan hasil ITSA atau audit ISO? Bisa. Jadi kembali audit ini nanti print konsepnya adalah ada konsep profesional judgment dari si auditor. Auditor nanti akan menggunakan data yang ada, misalkan data hasil evaluasi indeks kaminya, hasil ITSA atau hasil yang lain. ITSA itu bisa menjadi bagian dari audit tergantung dari kriteria auditnya. Tadi saya menyampaikan ada kriteria auditnya yang ditetapkan saat ini adalah Perban 4. Namun Perban 4 mengatur banyak hal, tidak hanya aplikasi tapi data, kemudian dan infrastruktur.
Ya, jadi kalau mau mengadit aplikasi, nah berarti ambil tuh kriterianya di Perban 4 tentang pengamanan di aplikasi. Nah, ternyata ITSA bisa digunakan untuk ngecek apakah ini sudah ada semua belum gitu. Nah, itu bisa jadi sehingga ITSA bisa dijadikan sebagai bahan untuk audit. Bukan berarti ITSA sama dengan audit. Demikian, Mbak. Tapi bagian. Baik, kalau begitu. Dikarenakan keterbatasan waktu, mohon maaf untuk sesi pertanyaan saya tutup. Jika Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya, bisa disertakan pada slide nanti akan kami proses. Mungkin nanti kami akan menghubungi BSSN juga untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, mungkin uh, via surat seperti itu ya Bapak. Betul. Baik, terima kasih banyak Bapak atas materi yang telah disampaikan, sangat komprehensif dan menambah pengetahuan kami semua. Uh, Selanjutnya, Bapak diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu dan Siap. waktunya. Terima kasih Mbak Safira, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Eh, Nomor WA saya share di grup chat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tadi ada yang bertanya belum selesai, bisa chat ke saya via WA. Silakan perkenalkan diri, nama dan itu dari mana. Nanti insya Allah bisa saya jawab. Kalau tidak saya bisa saya jawab, saya sampaikan ke staf saya yang lain. Terima kasih sekali lagi Mbak Safira dan Bapak Ibu semua atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Mirza selaku Kepala Bagian Program Manajemen Risiko dan Umum Bappenas, yang akan membahas terkait integrasi satu data Indonesia sebagai pilar keamanan digital pemerintah. Dengan fokus pada akurasi dan keamanan data lintas instansi, interoperabilitas, serta rencana strategis di pusat dan daerah. Melalui pemaparan ini diharapkan peserta dapat melihat betapa pentingnya satu data Indonesia dalam menjaga konsistensi dan keamanan data. Kepada Bapak Mirza, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Safira. Sebelumnya cek suara apakah terdengar? Terdengar Bapak dengan jelas. Baik, terima Silakan. kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang kita hormati Bapak Aris Kurniawan, selaku Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi. Kemudian tadi Bapak Danang Jaya dari Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah dari Badan Siber dan Sandi Negara. Dan juga Bapak Yesi Anas Ferrari selaku Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Komdigi. Tentunya Bapak Ibu yang sudah hadir dari pagi tadi ya di acara sharing session yang diadakan oleh Komdigi. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf nih dari Bu Direktur, dari Bu Dini, karena kebetulan berhalangan hadir, tiba-tiba ada penugasan yang tidak bisa diwakilkan dan harus dihadiri oleh Bu Dini, sehingga kami diminta untuk mewakili, untuk menyampaikan materi yang sudah diamanatkan oleh Komdigi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, mungkin nanti kami juga ada tim yang juga bergabung, bisa dibantu juga dengan tim. Jadi kalau ada pertanyaan nanti pada saat sesi diskusi yang belum bisa kami jawab, mungkin nanti bisa kami tampung terlebih dahulu. Izinkan kami menyampaikan materi dari Budi ini tentang integrasi satu data Indonesia sebagai pilar keamanan digital pemerintah. Baik, kami akan menjelaskan bagaimana evolusi bertahap terkait informasi digital Indonesia dari fondasi regulasi, penataan data, dan arsitektur hingga konsolidasi layanan dan rencana jangka panjang. Di sini ada beberapa step, ada beberapa fase terkait dengan evolusi dari transformasi pemerintah digital Indonesia. Yang step pertama, kira-kira periode 2003 sampai 2014, kita mulai dari adanya Impres nomor 3 tahun 2003,
tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Kemudian dibentuk juga Komdigi dalam Kominfo di dalam periode tersebut dan juga disusunnya Ritiknas, dan kemudian ada satu lagi yang menjadi dasar dalam dasar legal dan kita menggunakan elektronik, yaitu adanya Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Ini merupakan jadi dasar legal digitalisasi elektronik kita yang pertama, yang dimulai dari tahun 2003. Kemudian pada fase kedua sekitar tahun 2018 sampai 2019 merupakan lompatan besar ya di dalam transformasi digital di Indonesia sendiri melalui adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang merupakan sebagai langkah awal ya dalam menetapkan strategi transformasi digital pemerintah. Kemudian peraturan ini juga diikuti dengan adanya Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menegaskan tentang penyelenggaraan, integrasi, dan interoperabilitas data lintas kementerian, lembaga, dan daerah. Dengan terbitnya peraturan tersebut, kita mulai beralih dari proyek IT yang sifatnya mungkin sporadis ya, kemudian menjadi proyek IT yang lebih terkelola karena kedua perpres tersebut menjadi acuan dalam tata kelola terpadu berbasis data, di mana SDI sendiri menjadi tulang punggung untuk integrasi. Kemudian ada step ketiga atau fase ketiga di tahun 2020 sampai 2023 yang merupakan tahapan adanya akselerasi dan standarisasi nasional, di mana sama-sama kita ketahui pada fase tersebut kita seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami wabah pandemi COVID-19 yang merupakan menjadi salah satu faktor yang mendorong akselerasi digitalisasi layanan publik, di mana pada saat itu juga kita memiliki Perpres nomor 132 tahun 2022 yang ditetapkan sebagai arsitektur SPBE sebagai standar desain sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian pada tahapan tersebut juga kita memiliki Perpres 82 tahun 2023 yang berfungsi untuk mendorong percepatan transformasi digital nasional yang berfokus kepada kalau nggak salah ada 9 layanan utama yang dijadikan untuk percepatan transformasi digital di Indonesia. Dan pada tahapan ini kita sedang membangun standar arsitektur dan mekanisme percepatan agar layanan terintegrasi dan tidak adanya silo-silo baik antar instansi ataupun antar layanan-layanan di pemerintahan. Kemudian di tahun 2024 sampai 2025 di fase keempat ini merupakan fase untuk konsolidasi layanan, di mana sebenarnya kita ketahui sudah ada peluncuran ya terkait dengan INA Digital atau GovTech Indonesia yang menghasilkan 3 layanan inti, ada INAPAS, ada INAKU, dan juga INAGOV. Kemudian kita lihat juga di tahun ini juga terjadi peningkatan dari indeks UNEC, di mana waktu itu posisi kita dari 107 menuju posisi 64 dengan skor yang sebesar 0,8 dan berhasil mencapai di atas rata-rata dunia yang sebesar 0,64. Kemudian apa selanjutnya langkah-langkah yang perlu kita ambil, yaitu kedepannya kita merancang rencana induk pemerintah digital untuk periode 2025-2045 yang merupakan paralel juga dengan penyiapan Perpres pemerintah digital, di mana rencana induk ini sendiri menyinergikan 4 domain, ada pemerintahan digital, masyarakat digital, ekonomi digital, dan infrastruktur digital. Jadi di sini tidak hanya fokus ke pemerintahan juga, tapi kita juga menyasar ke masyarakat, bagaimana layanan-layanan kita juga dipermudah sampai ke dalam masyarakat. Kemudian mengapa kita bertransisi menjadi pemerintah digital? Mungkin sebagian besar Bapak Ibu di sini juga sudah paham ya apa itu government, apa itu pemerintah digital. Di mana pemerintah digital sendiri mempunyai sudut pandang yang berbeda dan ruang lingkup yang lebih luas dari digitalisasi. Tentunya dengan memahami perbedaan ini akan membantu kita dalam menyusun kebijakan dan cara kerja yang baru. Mungkin sekedar berbagi, mengingatkan mungkin di mana e-government itu sendiri berfokus pada digitalisasi sebagian proses birokrasi dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan mempercepat administrasi. Misalnya membuat layanan yang tadinya manual menjadi online.
Namun pendekatan yang digunakan dengan sistem e-government masih bersifat parsial, top down dan seringkali belum terhubung antar instansi. Jadi masih adanya silo-silo terkait dengan pemanfaatan e-government pada masa itu. Kemudian dengan adanya beralih ke mekanisme pemerintah digital, di mana pemerintah digital sendiri adalah perubahan secara menyeluruh dalam cara pemerintah bekerja dan melayani masyarakat. Di sini juga tidak hanya fokus di pemerintah sendiri, tapi juga bagaimana kita fokus melayani masyarakat. Di mana pemerintah digital sendiri menekankan tata kelola yang berbasis data, adaptif, dan mengusung interoperabilitas, sehingga berbagai instansi bisa saling terhubung, di mana prinsipnya sendiri tidak hanya memindahkan layanan dari tadinya offline menuju online, tetapi juga merancang ulang layanan agar benar-benar terpusat pada kebutuhan pengguna atau yang disebut juga dengan user driven. Dan hal ini juga digunakan untuk menangani isu-isu yang lebih kompleks, yang tadinya e-government hanya merubah dari layanan offline menjadi online, yang hanya untuk masalah-masalah simpel, tapi dengan adanya pemerintah digital, ini diharapkan dapat menangani adanya isu-isu kompleks yang terkait dengan pemerintahan digital. Kemudian, apa sih perbedaan mendasar dari e-government dan pemerintah digital? Mungkin secara definisi juga bisa kita lihat, untuk e-government sendiri berfokus kepada digitalisasi layanan dan informasi dengan menggunakan TIK atau ICT, seperti yang tadi kami sampaikan, merubah layanan yang tadinya offline ke online. Kemudian, sementara untuk pemerintah digital sendiri mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, yang mengacu pada keseluruhan proses administratif dalam penyediaan layanan publik, dan yang terbuka, efisien melalui teknologi digital. Kemudian untuk dari sisi pembuatan kebijakan sendiri, pengelolaan kebijakan dipimpin oleh pemerintah untuk di e-government. Sementara di pemerintahan digital diharapkan pembuatan kebijakan itu sudah dibuat berdasarkan bukti, data, dan evidence based dan juga data inform. Kemudian dari sisi administrasi lapangan, untuk e-government sendiri fokus pada penyelesaian proses yang sederhana, sementara untuk pemerintah digital kita harapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang ada di masyarakat. Kemudian pendekatan layanan dengan mengelola proses, sementara pemerintah digital ini mengkolaborasikan, memberikan layanan berkualitas dan memusatkan layanan pada pemanfaat layan. Kemudian dari isi layanan sendiri, untuk e-government fokus pada jumlah dan efisiensi. Kemudian untuk pemerintah digital fokusnya untuk memastikan semua tahapan dari siklus layanan terpenuhi. Sementara untuk bentuk layanan, kalau e-government masih dalam bentuk online ataupun mobile. Sementara untuk pemerintah digital masih ada tahapan offline berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari pemanfaat layanan. Jadi nggak hanya full online, tapi mungkin ada beberapa proses bisnis yang masih membutuhkan offline berdasarkan kebutuhan tersebut. Dalam penyelenggaraannya tentu ada tantangan-tantangan di dalam pemerintah digital sendiri. Mungkin kondisi saat ini masih adanya tidak sinkronnya kebutuhan dan ketersediaan data. Kemudian masih ada mungkin perbedaan standar dan format data. Kemudian tidak adanya kode referensi yang mengikat sehingga nanti bermacam-macam data yang enggak sesuai referensi, terjadi perbedaan antara satu instansi dengan instansi lain. Kemudian masih adanya ego sektoral dan data masih tertutup, masih belum dibagi pakaikan dengan instansi lain. Kemudian belum adanya perencanaan data yang terstruktur. Kemudian yang utama lagi adalah sistem yang masih terpisah dan belum terintegrasi. Kemudian tentunya kondisi-kondisi ini, tantangan ini akan memberikan dampak dalam penyelenggaraan pemerintah digital. Adanya kebocoran data, salah pensasaran mungkin dalam menentukan penerima bantuan karena datanya yang tadi tidak standar, referensinya tidak sesuai, mungkin bisa menyebabkan adanya salah sasaran dalam penentuan penerima bantuan. Kemudian dampak lainnya adalah turunnya kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah, mungkin karena data yang tidak akurat, data yang tidak sama. Kemudian SDI sebagai pilar keamanan digital pemerintah. Dalam saat ini kami akan coba menggambarkan mengenai alur penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia, di mana penyelenggaraan SDI sendiri siklusnya dimulai dari tahapan perencanaan, kemudian pengumpulan dan pemeriksaan dan penyebarluasan, di mana di antara proses pengumpulan dan pemeriksaan terdapat proses pengamanan.
Dari bagian tersebut terlihat bahwa data pemerintah dikelola sebagai satu ekosistem dengan wali data sebagai pengendali mutu dan juga keamanannya, sehingga output akhir dari data dapat digunakan sebagai data-driven policy making. Karena data tadi sudah dikendalikan dan juga diamankan oleh wali data sebelum dibagi pakaikan dengan baik instansi pusat ataupun daerah atau instansi yang membutuhkan. Dalam proses penyelenggaraan SDI sendiri, yang menjadi pilar utama adalah implementasi prinsip satu data. Dapat kita lihat pada kotak merah, ada 4 prinsip dalam penyelenggaraan satu data. Ada standar data dan standar referensi data untuk membuat data lebih konsisten. Kemudian ada metadata untuk memastikan jejak dan konteks data yang jelas. Kemudian adanya interoperabilitas untuk menjamin adanya saling komunikasi atau saling berbagi pakai data yang aman, tapi dengan menggunakan jalur yang sudah ditentukan, misalkan menggunakan API ataupun infrastruktur SPLP yang sudah disiapkan oleh Komdigi. Kemudian di tingkat kebijakan sendiri, kita siapkan arsitektur data, daftar dan prioritas data, rencana aksi dan penganggaran, serta regulasi teknis agar implementasi konsisten antara kementerian, lembaga, dan juga daerah. Kemudian di samping proses penyelenggaraan itu sendiri, terdapat juga peran-peran dari penyelenggara atau aktor yang sangat berpengaruh dalam terjaminnya proses implementasi kebijakan SDI, di mana masing-masing penyelenggara ini memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama ada produsen data, merupakan unit yang mengumpulkan dan memperbaharui data sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian ada wali data, baik kementerian, lembaga ataupun daerah, mana tugasnya adalah untuk memastikan kualitas, standar, dan juga keamanan data sebelum diakses atau dibagi pakaikan dengan instansi atau daerah lainnya. Kemudian ada pembina data, ya, tentunya sudah kita pahami bersama, tugasnya untuk memberikan pedoman, pembinaan, dan juga serta pengawasan atas kepatuhan standar data dan tata kelola data. Hal ini memastikan bahwa data itu sudah dijalankan sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. Kemudian ada unsur yang penting lainnya adalah pengguna data, perusahaan publik, akademisi, maupun internal pemerintah yang memanfaatkan data melalui portal SDI. Kemudian kita lanjut ke tahap penyelenggaraan kebijakan SDI sendiri. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan data, di mana di tahapan ini kita menetapkan kebutuhan data, prioritas dipadu padankan dengan target pembangunan. Kemudian ada tahapan pengumpulan, merupakan proses produsen mengumpulkan data sesuai standar dan metadata yang sudah ditetapkan. Kemudian tahap berikutnya adalah penyimpanan dan pengamanan. Data ditempatkan di lingkungan yang terkelola dengan baik. Kemudian diharapkan data juga dienkripsi, gunanya untuk mengamankan data agar pada saat data bocor tidak bisa diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada kontrol akses juga berbasis peran. Kemudian perlu dilakukan juga audit terkait dengan siapa yang melakukan apa terhadap data yang dibagi pakaikan. Kemudian ada tahapan pemeriksaan, di mana wali data sendiri melakukan validasi dan juga verifikasi dan juga penjaminan mutu untuk memastikan bahwa data yang akan dibagi pakaikan adalah data yang sudah valid dan sudah terverifikasi, serta pihak yang meminta data juga pihak yang sudah tervalidasi dan juga terverifikasi. Kemudian ada tahapan berbagi pakai, di mana data yang sudah lulus untuk tahap quality assurance dan juga security check yang bisa dipublikasikan melalui katalog data nasional dengan memanfaatkan tadi sistem penghubungan layanan pemerintah yang dikelola oleh Komdigi. Kemudian tahap terakhirnya adalah pemanfaatan data, di mana data tadi yang sudah kualitas yang sudah terjamin, keamanan yang sudah terjamin, dapat kita gunakan untuk berbagai proses, seperti untuk proses analitik, untuk pembuatan dashboard, kemudian untuk saat ini yang sedang booming ya, untuk pengolahan AI dan juga machine learning, sehingga data-data tersebut bisa kita gunakan untuk merumuskan kebijakan yang tentunya dapat dipastikan semua data dapat diidentifikasi sumbernya. Kemudian hal lainnya adalah peran kunci dari wali data dalam keamanan, di mana pertama wali data adalah titik utama dari keamanan yang melakukan penyaringan, pengklasifikasian, apakah data itu publik,
boleh dipublish, apakah data itu aksesnya terbatas atau data itu sifatnya rahasia. Serta wali data juga menetapkan terkait polisi akses, siapa yang berhak mengakses data, kemudian apa saja hak-hak yang dimiliki oleh pengakses data. Mungkin untuk data publik bisa diakses oleh siapa saja. Mungkin kalau data terbatas hanya pihak tertentu yang bisa mengakses, dan untuk rahasia mungkin lebih spesifik lagi hanya pihak tertentu yang boleh mengakses data tersebut. Mungkin datanya bersifat mengandung BNBA yang mungkin tidak semua orang bisa mengakses. Kemudian wali data juga memastikan standar keamanan, misalkan adanya penerapan enkripsi. Mungkin untuk enkripsi sendiri juga sudah bisa kerjasama dengan BSSN, mungkin sudah ada layanan gerbang sandi ya yang disiapkan oleh BSSN. Ini dapat mendukung adanya proses enkripsi data. Kemudian juga wali data juga bisa menerapkan standar keamanan dengan menggunakan multi-factor authentication atau dengan menerapkan single sign-on. Kemudian juga mekanisme keamanan lainnya misalnya untuk masking data ataupun melakukan audit trail untuk kepatuhan keamanan. Kemudian hal lainnya adalah wali data juga diharapkan dapat melakukan koordinasi teknis dengan Komdigi, fungsinya untuk terkait dengan interoperabilitas dan infrastruktur, bagaimana infrastruktur ataupun layanan yang sudah disiapkan Komdigi ini memang benar-benar bisa dimanfaatkan dalam interoperabilitas data karena keamanannya sudah terjamin, sehingga data-data yang dibagi pakaikan antar sistem baik yang terhubung di internal ataupun yang terhubung antar instansi lebih terjaga keamanannya. Kemudian dengan data yang terstandar, aman dan terinteroperabilitaskan dengan sistem lainnya, kita dapat melakukan berbagai proses ya, misalkan big data analysis, kemudian visualisasi atau dashboard untuk mendukung keputusan yang tepat. Sehingga dampaknya adalah kita dapat menyiapkan layanan publik yang lebih tepat sasaran, juga menurunkan risikonya adanya kebocoran keamanan. Kemudian tentu yang utama adalah meningkatnya kepercayaan dari publik. Sehingga hal yang perlu kami sampaikan adalah kunci sukses dari amannya data adalah adanya disiplin standar dan peran wali data sebagai penjamin kualitas dan keamanan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari paparan yang sudah disiapkan oleh Bu Direktur. Selanjutnya kami serahkan ke MC. Baik, terima kasih banyak Bapak Mirza atas penjelasannya yang sangat mendalam. Mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Masih seperti sebelumnya akan ada 5 pertanyaan, 2 pertanyaan langsung dan 3 melalui Slido. Dipersilakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, bisa klik raise hand dan open kameranya. Bapak Ibu dipersilahkan. Baik, Bapak Diskominfo Bali dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Mirza. Saya dari Dinas Kominfo nih, Pagi, Pak, Pak. dari bidang persandian. Mohon izin mungkin bertanya ke belakang sedikit, Pak Mirza. Kemarin dari bidang statistik ada menginformasikan terkait tentang DTSEN ya, DTSEN. DTSEN ya. Ya, boleh saya diberikan pencerahan sedikit ya Pak ke belakang. DTSEN dan SDI ini hubungannya, kemudian di sana ada pelindung data pribadi. Ini pelindung data pribadi maksudnya yang membuat aplikasinya atau di daerah Pak yang menggunakan, dan apa tanggung jawab pastinya dari pelindung data pribadi tersebut Pak. Mohon izin Pak, ini agak ke belakang sedikit pembicaranya. Terima kasih Pak Misan. Ya Pak, terima kasih Pak. Langsung jawab ya Mbak Safira ya. Mungkin nanti ditambahkan juga dari tim kami di sini. Terkait DTSN sendiri, sebenarnya ini menjalankan amanat dari Impres nomor 4 ya, tahun 2025, di mana untuk data tunggal saat ini kita menggunakan DTSN ya, data tunggal sosial ekonomi nasional, yang tadinya mungkin
gabungan dari 3 data tunggal. Seingat saya ada Lexosec dan ada 2 lagi saya agak lupa. Jadi diamanatkan ada 3 instansi yang bisa melakukan berbagai pakai data, Bappenas, Kemensos, dan juga Kemenko PM. Jadi untuk detection sendiri ada 4 pengendali dari kalau kita lihat undang-undang PDP ya, ada peran pengendali data dari PDP-nya sendiri, ada 4 pengendali yaitu ada Bappenas, BPS, eh, Kemenko PM dan juga Kemensos. Terkait tadi perlindungan data pribadi, karena di DTSN sendiri mengandung data pribadi, kami sesuai dengan permen yang sudah disusun oleh Bappenas. Kebetulan Bappenas diamanatkan di dalam impres tersebut untuk menyusun pedoman berbagai pakai DTSN, di mana di dalam permen tersebut mensyaratkan adanya petugas pelindung data pribadi. Mungkin ini kami inline-kan juga dengan Undang-Undang PDP. Sayangnya untuk turunan dari undang-undang tersebut belum ada, cuman kita tetap inline-kan dengan mungkin sudah ada draft ya yang kita inline-kan. Paling nggak nanti nggak jauh berubah lah kalau ketika turunan dari PDP ini disahkan, kita sudah inline gitu. Di mana ada peran dari pelindung data dari mekanisme pemanfaatan DTS sendiri. Ketika DTSN sudah saat ini ada 4 pengendali, tapi ketika DTSN ini sudah diminta oleh kementerian ataupun lembaga ataupun daerah, maka si pemegang data ini akan bertugas menjadi pengendali data. Jadi tanggung jawab keamanan itu beralih tanggung jawabnya dari tadinya Bappenas, Kemensos ataupun PM itu berpindah ke peminta data. Misalkan Diskominfo Bali ini minta data, minta DTSN. Ketika Bapak sudah menerima data, maka pengendali itu ada di Bapak. Kalau nggak salah di permen kami juga sudah menyiapkan template ya, surat keputusan siapa saja yang akan nanti terlibat di dalam pengelolaan DTSN. Nanti ada pengendalinya siapa, kemudian juga ada data prosesor, siapa yang diizinkan untuk memproses data, dan juga harus menunjuk satu orang pejabat pelindung DPO ya, Data Protection Officer. Jadi itu fungsinya untuk nanti memonitoring apakah proses berbagi pakai data ini aman, apakah yang menggunakan data ini benar-benar pihak yang sudah ditugaskan sesuai dengan penugasan masing-masing. Mungkin itu Pak sedikit terkait DTSN. Mungkin kalau dulu pernah dengar Resosek ya, Resosek dulu di Bappenas, Resosek sudah beralih menjadi DTSN dengan penambahan 2 data sumber lagi. Saya lupa ada 2 sumber data lagi yang digunakan untuk DTKS dan satu lagi saya lupa. Itu Pak. Izin Pak Mirza, artinya berarti kita petugas pelindung data pribadi tersebut bertanggung jawab terhadap data itu ya, data setelah diambil itu kan gitu ya? Bagaimana kira-kira Pak caranya Pak? Mohon pencerahan sedikit Pak. Bagaimana caranya itu Pak? Caranya ya mungkin nanti lebih detail kami ini ya Pak di pedoman di permen itu ada petunjuk teknisnya. Itu nanti mungkin perlu ditetapkan dulu melalui SK dan juga sudah ada template-nya. Kemudian tugas-tugasnya seperti apa? Tentunya untuk pengamanan data nggak hanya dari SDM-nya aja, tapi dari sistem juga harus disiapkan bahwa sistem untuk menampung data juga sudah lolos di sisi keamanan. Saya untuk saat ini berbagi pakai data DTSN memang masih belum sistem to sistem karena kita masih di masa transisi. Tapi nanti kalau sudah sistem to sistem itu salah satu langkah pengamanan yang sudah kita lakukan. Kita melakukan transfer data ini dengan menggunakan sistem SPLP yang disediakan oleh Komdigi. Ini salah satu langkah kita selaku pejabat yang ditugaskan untuk mengamankan data. Kemudian langkah-langkah lainnya adalah memastikan bahwa sistem itu nanti sudah diuji keamanannya. Kalau di Bappenas sendiri untuk portal DTSN untuk berbagi pakai data, kami sudah melakukan uji ITSA dengan BSSN untuk memastikan bahwa nggak ada celah-celah keamanan di sistem yang untuk digunakan untuk berbagi pakai data. Dan ini juga salah satu langkah kami untuk mengamankan data-data tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dari sisi kebijakan, dari sisi penyediaan aplikasi juga, dan juga dari sisi SDM Pak. Mungkin nanti diperlukan NDA juga Pak dari sisi keamanan untuk memastikan bahwa pihak atau pegawai yang ditugaskan untuk mengolah data juga memiliki awareness bahwa dia juga akan diminta pertanggungjawaban terkait data tersebut.
sehingga juga memiliki awareness dari sisi keamanan. Jadi langkah-langkah yang seperti itu sih Pak yang kita perlukan, memastikan sistem, memastikan bahwa SDM-nya juga SDM yang sudah benar-benar ditugaskan dengan didukung dengan NDA, dan tetap sistemnya dimonitoring. Kalau bisa emang kita kerjasama dengan BSSN untuk memantau proses transfer data ataupun proses bagi pakai data antar satu sistem ke sistem. Dipastikan juga bahwa data tidak menyebar kemana-mana, dipastikan bahwa data yang dikelola hanya pihak-pihak tertentu. Kebetulan nanti di DTSN sendiri hanya dibolehkan maksimal 4 yang mendapatkan akun. Jadi dipastikan bahwa yang mendownload data itu pihak-pihak yang benar-benar ditugaskan. Oke, sementara itu Pak, kalau terkait teknis pengamanan mungkin BSSN nanti bisa membantu juga ya Pak. Kalau di kami mungkin lebih secara general apa sih yang sudah dilakukan terkait pengamanan data ini. Ya, baik Pak Misal, ini yang membuat kita bingung di daerah kan sebenarnya kita tidak membuat aplikasinya Pak. Ini berdasarkan info dari bidang statistik ya, bahwa kita download saja data DTSN itu berbagai pakai API sama ada data digital kalau nggak salah. Nah, bagaimana peran si pelindung data ini kalau memang dia tidak ada aplikasi hanya mendownload saja? Apakah dia bertanggung jawab terhadap kemana disebarkan data itu kan agak sulit Pak. Karena kalau saya lihat template SK itu kan copy paste dari undang-undang PDP itu Pak. Betul, Kan Pak. itu agak sulit, makanya kalau memang ada penjelasan lebih teknis, karena ini di statistik pun nggak terlalu paham apa yang sebenarnya harus dilakukan. Mungkin itu Pak yang menjadi keresahan Pak. Kalau memang nanti ada sistemnya ya berarti kita memang harus sama BSSN itu mungkin sudah clear. Yang tidak clear itu ketika kita tidak ada sistem, tapi kita harus mengamankan sesuatu. Ini mirip dengan PPID Pak. Kita tidak pernah mengamankan data yang sudah kita kasih ke orang gitu. Kita cuma memastikan orang yang ngambil siapa. Tapi setelah itu data yang dimanfaatkan itu sulit banget nanti si DPO. Kasihan DPO-nya Pak gitu. Menurut saya sih gitu Pak. Terima kasih Pak sementara sambil sharing Pak ya. Saya nunggu informasi lebih lanjut. Iya Pak. Nah, mungkin detailnya sama tim DTSN juga ya. Tapi dari kami secara umum seperti itu Pak. Yang penting itu kalau emang saat ini masih masa transisi, belum sistem to sistem, otomatis yang perlu menjaga keamanan sih petugas yang memegang data ya Pak. Jangan sampai data dibagi pakaikan ke pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Karena kan tadi sudah ditugaskan selaku pelindung data ya. Dipastikan aja bahwa nggak dibagi pakaikan dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. Makanya tadi didukung juga dengan adanya NDA. Paling nggak NDA ini mengikat, karena kan ada perjanjian bahwa dia akan menjaga kerahasiaan. Kalau emang nggak ada sistem lagi, berarti kan salah satunya ya berarti dengan kebijakan kita ikat keamanannya Pak. Jadi kita harapkan ke depannya setelah masa transisi ini selesai, kita harapkan berbagi pakai data emang sistem sistem dari pelindung data juga kita agak terbantu ya, karena paling nggak sistem kita pertama diuji dulu paling nggak dengan BSSN, memastikan bahwa sistem kita aman. Ini yang sedang kami susun juga di sini Pak, bagaimana ke depannya berbagi pakai data DTSN ini menggunakan sistem sistem. Karena emang sesuai dengan amanah di Impres juga berbagi pakai data, diharapkan memang melalui sistem SPLP yang disiapkan oleh Komdigi. Terima kasih Pak Putu. Baik, terima kasih Bapak Putu. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Bapak Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi. Terima kasih Ibu Safira, Mas Firza. Saya tertarik ini Pak masalah satu data. Jadi apakah tidak ada percepatan peraturan Pak untuk transfer alih data itu hanya menggunakan IP gitu. Kalau sekarang ini kan masih pakai Excel, pakai Google. Jadi ada nggak standar IP yang benar-benar aman, artinya bisa disosialisikan gitu. Terus keduanya udah pada titik tertentu bahwa perpindahan data itu ya harus pakai IP gitu Pak. Jangan seperti sekarang kan ada sebenarnya di OPD udah ada aplikasi. Uh, kita pindahin ke satu data, aplikasi satu data itu pakai Excel, pakai itu. Nah, itu harusnya sudah nggak boleh itu. Betapa rawannya gitu lah perpindahan itu gitu Pak. Mungkin memang harus dari pusat ya. Ketika itu tidak boleh nih, harus pakai IP gitu kan. Itu mungkin saya yakin akan dianggarkan oleh pemerintah daerah. Tapi kalau dibiarkan ya akan gini terus gitu. Makasih Pak Firza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin kami bisa menjawab dari best practice yang ada
saat ini di kami ya Pak ya, yang sudah dilakukan juga di SDI ya Pak, terkait berbagi pakai data. Kebetulan emang di SDI sendiri kan bukan datanya yang dibagi pakaikan ya Pak. Integrasinya itu dengan portal satu data instansi ataupun daerah itu sudah melakukan API, menggunakan API, bukan lagi menggunakan file. Jadi sebenarnya best practice-nya kalau emang aman, emang menggunakan sistem Pak API. Sementara kita sudah tahu ya, Komdigi sendiri sudah mengembangkan SPLP. Kita bisa memanfaatkan SPLP tersebut untuk saling integrasi antar sistem to sistem sehingga nanti sistem itu aja yang ngobrol terkait dengan updating atau proses transfer data. Setahu saya Pak, SPLP sendiri sudah bekerja sama juga dengan BSSN dengan menerapkan fitur enkripsi ya dengan gerbang sandinya BSSN. Mungkin nanti bisa didorong juga, mungkin Bapak nanti akan berbagi pakai data dengan instansi lain atau dengan daerah lain, mungkin bisa didorong dengan menggunakan SPLP. Mungkin Bapak kalau sudah punya akun di Komdigi, mungkin saya endorse juga nih. Nanti Komdigi seharusnya bisa menjelaskan ya Pak, karena Komdigi yang punya layanan untuk berbagi pakai data yang aman ini dengan menggunakan SPLP. Cuman best practice-nya di Bappenas sendiri, kita untuk integrasi antar portal SDI dengan portal-portal di daerah ataupun KL itu sudah menggunakan API dengan menggunakan SPLP Pak. Seperti itu Pak. Maksud saya itu ada peraturan yang jelas Pak. Artinya sampai misalnya 2006 gitulah. Artinya ada percepatan Pak. Kalau dibiarkan gini Pak, itu daerah itu biasanya akan tenang aja gitu Pak. Mungkin dari Bappenas bahwa bukan data itu harus pakai API SPL gitulah. Artinya kita di daerah juga akan mempercepat diri gitu Pak, mempersiapkan diri gitu. Itu Pak maksud saya. Makasih. Baik Pak, kami catat ini sebagai masukan ya Pak dari sisi kebijakan ya. Kebetulan kan emang sekarang lagi menyusun Perpres pemerintah digital ya Pak ya. Ini jadi catatan juga bagaimana pengamanan data, proses berbagi pakai data perlu ada kebijakan yang benar-benar mengikat ya. Mungkin di SPBE juga sebenarnya sudah ada ya Pak, berbagi pakai data itu diamanatkan menggunakan sistem penghubung layanan yang aman gitu ya dengan SPLP. Di SPBE sendiri mungkin saya rasa sudah dijelaskan juga terkait dengan SPLP sendiri. Cuma nanti kalau memang betul lebih detail, kalau memang di Perpres SPBE-nya belum terlalu mengatur, mungkin di peraturan yang terbaru yang sedang disusun juga bisa dituangkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wirsa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak Ali Alam. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin Pak, saya dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di Kominfo Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, yang perlu kami tanyakan adalah ini Pak. Kan di SIPD milik Kemendagri ada menu e-walidata nih Pak. Nah, di situ juga kita mengumpulkan sekaligus memeriksa dan menyebarluaskan data statistik sektoral. Nah, di pemerintah daerah sendiri, kami juga sudah memiliki portal satu data. Nah, seperti yang e-walidata tersebut, kami juga melakukan pengumpulan dan pemeriksaan serta penyebarluasan data. Nah, di sini kan terjadi double proses ini, Pak. Kami harus input yang di e-walidata CPD, kemudian input juga yang di portal. Apakah sampai saat ini sudah ada integrasi untuk berbagi data, Pak, dari e-walidata sama portal data di pemerintah daerah? Yang berikut Pak, ini Pak, terkait nomenklatur baru untuk urusan statistik Pak. Nah, di situ kan ada salah satu subkegiatan itu terkait dengan pemenuhan prinsip satu data Indonesia. Nah, untuk definisi operasionalnya sendiri, situ kan indikatornya dulu Pak. Prestasi kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi. Nah, untuk standar data ini Pak, kita sebaiknya mengacu yang di mana Pak? Yang dari INDA milik BPS ataukah seperti apa Pak? Itu. Dan standar datanya, kemudian data induknya, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Mungkin kami jawab terkait yang pertama tadi terkait integrasi dengan e-walidata SPD ya, biar nggak double input ya Pak ya. Ini sih kalau informasi yang kami dapat Pak dari tim terkait, sebenarnya saat ini tuh sudah ada 4 daerah yang menjadi percontohan untuk penarikan data dari IPD e-walidata ya. Kemudian
karena ada beberapa kendala teknis ya Pak, banyaknya field yang harus disesuaikan, sehingga masih banyak perbaikan-perbaikan atau analisis yang lebih mendalam terkait kebutuhan datanya. Jadi untuk saat ini emang masih belum selesai Pak percontohan tersebut, sehingga mohon maaf emang penginputan saat ini masih perlu tetap 2 kali ya. Mudah-mudahan untuk proses tersebut bisa segera teratasi sehingga nanti cukup sekali input tapi sudah terintegrasi, sudah terkoneksi ke sistem lainnya. Kemudian terkait tadi standar acuan ya Pak ya. Kalau dari informasi juga bahwa karena ini statistik pemindah datanya adalah BPS, berarti acuannya memang tetap mengacu ke BPS-nya Pak. Yang menjadi kendala gini Pak, kan untuk pemenuhan metadata dan lain kan biasanya itu ada apa? Metadata seperti metadata variabel sama indikator. Nah, ada beberapa variabel yang memang belum tersedia di aplikasi Indah Pak milik BPS. Nah, kalaupun kita harus mengajukan itu agak lama sih menurut saya prosesnya. Kalau kayak gitu Pak, kondisinya untuk pengisian atau kelengkapan metadata dan lain-lain sebaiknya gimana ya Pak? Biar kita juga dapat referensi yang betul pas. Oke Pak, mungkin dari tim saya bisa bantu jawab ya Pak terkait kendala ini ya. Siap. Mungkin Mas Gatot, izin Mbak Baik, Safira. baik. Terima kasih Mas Mirza. Terima kasih Pak Mirza. Izin Pak Ali Alam sedikit menjawab. Suara saya terdengar jelas ya Pak? Ya baik. Eh, Terkait dengan hal tersebut, memang secara best practice-nya itu untuk standar data, metadata itu kita mengacu tetap ke BPS. Jadi kita cari dulu standar datanya yang ada di Indah, di SDSN. Ketika sudah ada, baru kita implementasikan itu menjadi sebuah data. Nah, permasalahan utamanya kan sesuai dengan yang ditanyakan tadi ya Pak. Masalahnya itu bagaimana jika membuat data, tetapi datanya itu belum ada, standar datanya itu belum ada di SDSN, belum disetujui, belum di approve. Nah, untuk saat ini regulasi dari kami itu belum ada juga untuk menanggulangi hal seperti itu. Jadi untuk sekarang jika memang sudah ada datanya dan standar datanya belum ada, itu bisa dibuat aja Pak datanya, sesuaiin aja dengan nama yang eh, paling mendekati paling mendekati dengan standar datanya. Walaupun standar datanya belum ada ya masih pengajuan. Jadi paling seperti itu sih Pak. Karena memang ya kendalanya memang seperti itu karena untuk pengesahan dari standar data sendiri itu di Indah itu kalau nggak salah juga setahun sekali baru disahkan. Jadi semuanya ditumpuk dulu kan. Jadi ya pasti bakal banyak yang ngendap juga. Emang itu adalah emang kendala besar juga untuk membuat sebuah data. Jadi kurang lebih seperti itu sih Pak. Baik Pak, terima kasih. Berarti untuk ke depan nanti kita koordinasi aja lagi langsung dengan BPS ya Pak agar bisa sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Masih banyak Pak. Coba. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu, mungkin untuk mengakomodir pertanyaan dari Slido, saya bacakan satu aja dan bisa dijawab dengan singkat ya, Pak Mirza. Izin, ini apakah ada pedoman integrasi data ke SDI atau semacam contoh yang bisa dipakai untuk daerah? Iya. Pedomannya ada sih Mbak, nanti mungkin bisa di-share juga ya. Ada pedomannya dan sudah banyak juga yang daerah yang sudah terintegrasi dengan portal SDI sendiri. Jadi emang sudah ada kebijakan, ada standarnya untuk integrasi dengan SDI. Oh, baik kalau gitu, Bapak. Berarti nanti tinggal kami Hmm. dari mohon izin dibantu untuk resource ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Dikarenakan keterbatasan waktu, kami tutup terlebih dahulu untuk sesi tanya jawabnya. Eh, Terima kasih kepada Bapak Mirza dan tim yang sudah memberikan ilmu yang mendalam terkait
menjelaskan bahwa keberhasilan pemerintahan digital itu membutuhkan fondasi data yang terpadu seperti itu. Dipersilakan pada Bapak Mirza dan tim bila perlu meninggalkan ruang Zoom ini untuk melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Safira, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada informasi yang salah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan dari pemateri ketiga, yaitu Bapak Yesi Arnas Ferrari, selaku Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Beliau akan membawakan materi pengelolaan nama domain pemerintah sebagai identitas digital yang aman dan terpercaya, yang mencakup kebijakan domain.go.id, pencegahan penyalahgunaan, dan keterkaitannya dengan kebijakan keamanan nasional. Kepada Bapak Yesi, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator yang cetar membahana pagi ini. Kita kasih aplaus dulu untuk Mbak Moderator, luar biasa. Jadi hari ini kita bisa berdiskusi ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Aris Kurniawan selaku Direktur Akselerasi, Pak Danang dari BSSN dan juga Mas Mirza ya dari Bappenas. Dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian, Kepala Dinas Kominfo ataupun juga yang mewakili di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya mendapatkan tugas nih dari Pak Direktur Aris untuk sharing ataupun juga diskusi Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengelolaan nama domain. Jadi pengelolaan nama domain menjadi salah satu tugas pokok di kami di Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital dalam melakukan dari mulai pendaftaran, pengelolaan pendaftaran, penghapusan, transfer dan dan lain sebagainya seperti itu. Next mungkin saya minta bantuan Mas El untuk menjadi Astrod. Ini agak lama ya, dari saya masih belum berubah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, sebetulnya di Indonesia ini terkait dengan transformasi digital itu sudah terjadi. Tapi kita semua ini Bapak Ibu sekalian masih dalam lingkup hanya di sisi kulitnya saja. Jadi transformasi digital di Indonesia sudah terjadi dalam hal ini ya. Kita sudah mulai dari tahun 2018 sampai dengan sekarang 2025 kita sudah melaksanakan yang namanya SPBE. Ngomong-ngomong ini kayaknya masih lambat banget ya. Oh gitu, di sini di laptop saya belum muncul seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin di laptop saya nggak muncul. Jadi digital sebentar saya kayaknya ada masalah sedikit. Izin saya rejoin lagi sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya pindah devices ini. Next, masih belum. Nah, back lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya banggakan digital transformasi di Indonesia ini sudah terjadi. Namun hal demikian, kita itu masih dalam kulitnya ya. Karena apa? Karena kita masih ada mitos dan realita. Jadi mitos itu adalah digitalisasi artinya membuat aplikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kan banyak nih, apalagi sekarang kemarin-kemarin itu
banyak terkait dengan pelatihan-pelatihan diklat ataupun juga PKN seperti itu yang menghasilkan aplikasi seperti itu. Jadi mitos bahwa digitalisasi membuat aplikasi itu, jadi bahwa digitalisasi tidak hanya sekedar membuat situs web, tidak hanya sekedar membuat mobile apps, tidak sekedar hanya mempromosikan produk melalui sosial media atau digital channel. Tapi realitasnya, digitalisasi adalah merubah segalanya, mentransformasikan inovasi, mentransformasikan culture atau budaya, mentransformasikan people atau SDM melalui yang namanya dengan pemanfaatan teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua sekarang mulai shifting nih dari SPBE ke pemerintahan digital, yang mana untuk pemerintah SPBE ke pemerintah digital sudah berfokus kepada pemanfaatan apa yang sudah kita laksanakan di dalam SPBE. Nah, kalau misalkan kita sekarang melihatnya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aplikasi atau layanan, betul. Hasil di atasnya itu adalah aplikasi. Jadi pemahaman umum tentang transformasi digital kelihatannya di atasnya adalah aplikasi atau layanan. Tapi Bapak Ibu sekalian, di bawahnya itu adalah kompleksitas dan kerja besar transformasi digital pemerintah. Jadi sebetulnya dengan kita menyelenggarakan aplikasi, dengan kita menyelenggarakan layanan, tidak hanya menyelenggarakan saja, tidak hanya membuat aplikasi saja, tapi di dalamnya, di bawahnya itu harus melakukan integrasi sistem, ada tata kelola datanya, proses bisnisnya disederhanakan, pendanaan atau terkait dengan pengelolaan aplikasinya itu seperti apa, literasi kapasitas SDM, pertukaran data, infrastruktur juga kita pikirin, mensinkronisasi kebijakan, mekanisme pengadaannya seperti apa, yang ada clearance dan sebagainya, juga budaya organisasi. Nah, hal tersebut menyampaikan pesan bahwa digitalisasi bukan membuat aplikasi baru, tapi digitalisasi sama dengan melakukan transformasi. Jadi aplikasi harus dibangun, dikembangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Komdigi nomor 6 tahun 2025 tentang standar teknis dan tahapan pengembangan pembangunan aplikasi SPBE. Kita harus melihat keterpaduan layanan dan juga kita harus melihat terkait dengan tata kelola aplikasi layanannya. Oke. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami telah melaksanakan survei terkait dengan pengaruh Go ID terhadap kepercayaan publik. Jadi stakeholder diminta untuk menjawab sejauh mana domain Go ID mampu membangun identitas digital pemerintah yang kuat dan konsisten. Dan juga pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara keamanan layanan berdomain Go ID dengan kepercayaan masyarakat atau trusting masyarakat dalam mengakses layanan digital pemerintah. Jadi periode ini kita baru kemarin di bulan Mei 2025 yang diadakan secara daring. Acaranya adalah terkait dengan penanganan judi online dan juga sosialisasi domain desa. Dari respon yang valid dan diolah di mana respondennya adalah 75% PNS, 7% P3K, dan 70% statusnya yang memang bisa tidak menyebutkan. Bahwa yang pertama adalah domain Go ID berperan strategis dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Yang kedua, variabel pembentuk kepercayaan atas layanan e-gov, kredibilitas instansi adalah sebesar 67%, dan yang terkait dengan keamanan informasi terkait 20%. Artinya, dan yang terakhir terkait kegunaan, artinya di sini adalah publik akan trusting, publik akan percaya terhadap satu informasi atau satu
layanan yang menggunakan domain GoID. Jadi, Bapak Ibu sekalian, peran domain GoID sebagai identitas resmi dalam era digital membangun layanan publik yang kredibel dan terpercaya, konkretnya adalah terkait dengan domain GoID. Jadi domain GoID ada 98 kementerian lembaga yang sudah memanfaatkan domain GoID, dan juga ada tipikalnya terkait dengan pemerintah provinsi, dan juga ada yang tipikalnya Pemkad dan Pemkot. Ada juga terkait dengan nama instansi vertikal, ada yang terkait dengan layanan publik juga, misalkan pajak GoID, ada terkait dengan data GoID atau mail GoID. Namun demikian, efektivitas identitas digital dalam membangun kepercayaan perlu dikaji secara mendalam, khususnya dalam sisi pemanfaatan dan pengamanan terkait dengan cyber security. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita lihat di sebelah kanan nih, domain GoID itu memang dalam satu sisi dapat menjadi alat strategis untuk membangun citra, komunikasi, dan kepercayaan publik. Namun temuan BSSN di tahun 2024, dari 5.780, 23%-nya web device adalah domain pemerintah, yaitu domain GoID, desa.id yang paling banyak seperti itu. Jadi inilah yang menjadi fenomena gunung es tadi, bahwa penyelenggara layanan, penyelenggara aplikasi tidak hanya menyediakan layanan aplikasi saja, tapi harus dibarengi dengan tata kelola, dibarengi dengan pengamanan, dibarengi dengan SDM, dibarengi dengan interoperabilitas, dan lain sebagainya. Komdigi selaku registrar nama domain pemerintah mendapatkan amanat melalui PM Komdigi, mengamanatkan melalui PM Komdigi nomor 5 tahun 2025 tentang PSE lingkungan publik yang mencakup second level domain, GoID, dan juga desa.id, yang memang di sini diundangkannya baru di tahun 2025 ini nih, yaitu di bulan Maret. Jadi pendaftaran dan pengolahan nama domain menggunakan aplikasi mendaftarkan melalui layanan dengan URL domain GoID. Nah, di dalam aplikasi tersebut, di dalam layanan tersebut berisi informasi layanan, kebijakan, syarat, biaya, SOP, dan kontak yang dibutuhkan untuk pengajuan dan pengolahan domain. Jadi sejak tahun 2024 itu telah di-hosting di ekosistem di Pusat Data Nasional. Data juga di sini coba saya sampaikan bahwa terdapat kenaikan yang cukup signifikan ya, sekitar 10% ya di sini. Naik sekitar 2.299 untuk dari 23.833 di tahun 2003, dan juga posisi terakhir di bulan Agustus domain GoID mendapatkan sekitar 3.578 atau 14%, desa.id mendapatkan data sekitar 21.590. Jadi memang di sini yang paling banyak Bapak Ibu sekalian terkait dengan domain desa.id, karena memang yang kita ketahui desa itu ada sekitar kurang lebih banyak itu ada berapa tuh ya desa itu. Jadi memang di sini desa sangat banyak sekali yang menggunakan domain desa.id. Namun demikian, di sini banyak terjadi terkait dengan kendala pengelolaan. Contohnya adalah terkait dengan penyalahgunaan domain untuk disusupkan konten judul. Terus sudah gitu pengolahan terkait dengan stakeholder lupa untuk melakukan perpanjangan domain atau expire, terutama di desa.id nih, banyak yang memang pengolahannya atau juga lupa, mungkin seperti itu, aplikasi sudah jadi zombie, sudah tidak diurus lagi sampai dengan lupa expire, sehingga itu menjadi salah satu vulnerability yang akan bisa di-hit atau di-attack oleh para attacker atau hacker seperti itu. Terus selanjutnya di sini kendalanya adalah tidak mendapatkan respon dari pejabat nama domain, data kontak itu jadi tidak valid gitu, seperti itu. Jadi itu kendala-kendala terkait dengan pengelolaan. Jadi catatan kami adalah kementerian, lembaga, dan daerah itu perlu menyelaraskan pengelolaan domain dan aturan sesuai dengan PM Komdigi nomor 5 tahun 2025 seperti itu. Pengajuan permohonan nama domain melalui
layanan domain.go.id, contoh dokumen pendukungnya dapat diunduh di websitenya. Jadi dalam bentuk extension doc, di situ ada contoh terkait dengan surat permohonan nama domain, surat penunjukan pejabat nama domain, surat permohonan perubahan pejabat nama domain, permohonan domain desa, dan ada surat kuasa domain desa. Jadi nanti ditujukan Bapak Ibu sekalian ke Direktur Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital yang ditembuskan ke Direktur Aplikasi Pemerintah Digital. Jadi permohonan tersebut juga dapat dibuat kolektif dengan lembar lampiran berisi tabel nama domain, nama instansi desa ataupun juga instansi dengan format lampiran yang ada yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Di samping itu juga pengalihan domain dengan mengajukan permohonan perubahan pejabat nama domain. Di sini banyak yang kita tenggarai bahwa ada permasalahan di DNS sebagai salah satu isu celah keamanan vulnerability terkait dengan pemanfaatan domain. Yang pertama adalah di sini terkait dengan DNS spoofing, di mana attacker atau malware itu menginjek data palsu ke dalam cache DNS, sehingga pas kita akses akan mengarahkan ke situs palsu seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada DNS hijacking, yaitu penyerang mengambil alih kendali atas pengaturan DNS, misalkan domain atau kredensialnya yang dicari. Jadi memang tadi disampaikan oleh teman-teman Pak Danang dari BSSN menyampaikan bahwa ada banyak sekali compromised user, leaked akun, leaked user yang di dalamnya itu ada terkait dengan register, terkait dengan kredensial di akun registrar. Di sini juga ada bahasa teknisnya adalah man in the middle attack. Jadi penyadapan dan pengubahan respon DNS di jaringan yang tidak aman. Misalkan contoh kita menggunakan WiFi public seperti itu. Ada juga terkait dengan DDoS atau Distributed Denial of Service. Jadi satu DNS kita banjiri dengan fake request atau permintaan palsu untuk mengubah server dengan dijejalin meload jaringan dengan yang sangat tinggi, yang akhirnya mungkin di sini setelah down, setelah lumpuh, attacker bisa mengambil alih. Terus selanjutnya ada terkait dengan zone transfer tanpa proteksi. Jadi jika zona transfer itu tanpa autentikasi, attacker bisa mendapatkan seluruh daftar domain subdomain. Dan selanjutnya adalah terkait dengan konfigurasi DNS yang memang kurang baik. Jadi rekomendasi umum kami, gunakanlah DNSSEC untuk memastikan integritas dan keaslian data DNS. Terus menerapkan juga terkait dengan rate limiting untuk mencegah amplifikasi. Terus ada terkait dengan mengenkripsi DNS, memasang firewall dan IDS atau IPS, IDS untuk memantau dan memblokir serangan DNS, memperketat akses sesuai zona dan penerapan sistem autentifikasi, memasang antivirus dan juga melakukan pembaruan sistem secara berkala, baik di server ataupun juga di klien. Jadi ini ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan penyalahgunaan nama domain instansi. Di sini ada Undang-Undang Nomor 11, Nomor 19, Nomor 1 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mana di sini mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya konten perjudian itu melanggar kesusilaan di pasal 27. Di PP 71 juga menyebutkan bahwa setiap PSI harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap operasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Dan di PM 5 Komdigi tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem elektronik, itu Direktur Jenderal berwenang melakukan penonaktifan nama domain karena mengalami penyalahgunaan. Jadi sebagaimana kita ketahui sekarang itu untuk melakukan hacking banyak informasinya di YouTube, di googling dan lain sebagainya. Ini sebagai salah satu contoh nih bagaimana Surabaya Black Hat meretas dalam 5 menit itu caranya muncul tuh di Google di YouTube dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini menunjukkan seberapa mudahnya mendapatkan informasi untuk dilakukan hal-hal yang negatif.
Ini juga beberapa fakta di lapangan bahwa dengan mudah dihack situs-situs pemerintah, disusupi judi online. Juga di sini ada banyak juga terkait dengan data, kebocoran data ya di sini ya. Karena memang dari isu keamanan ini ada beberapa macam apa namanya metodenya, ada beberapa macam terkait dengan impact-nya, ada beberapa macam terkait dengan apa proses penanganannya juga gitu seperti itu. Jadi dari penanganan penyelanggaran nama domain ini, eh, tim patroli cyber dari Direktorat Pengendalian Ruang Digital yang ada di apa Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital melakukan crawling di internet untuk menemukan konten negatif. Setelah itu, tim patroli akan mengirimkan notifikasi URL situs yang tersusupi konten perjudian ke pengelola website atau sistem elektronik. Nah, setelah itu dilakukan via email pengiriman dan dimonitor secara periodik dan berkoordinasi dengan kami, dan apabila tidak direspon dalam 3 kali 24 jam akan melakukan pemblokiran melalui sistem trust positif dengan menimbang apakah layanan itu bersifat strategis atau bukan, lingkup layanannya nasional, daerah, atau instansi, kontaknya aktif atau tidak, misalkan seperti itu. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa kontak itu yang memang sudah tidak aktif karena si pengelolanya tersebut tidak melakukan update terkait dengan data. Nah, dalam kasus tertentu, suspend akan dilakukan terhadap domain induk, gitu seperti. Yang selanjutnya adalah melakukan koordinasi berkala dengan para pengelola domain. Jadi untuk mendorong pengawasan aktif dari setiap instansi kementerian lembaga dan daerah, mendorong pemanfaatan dan pengawasan subdomain, mendorong pengamanan aplikasi umum dari kementerian lembaga dan daerah pembuat. Jadi dari Januari sampai dengan September 2025 terdapat 21.818 temuan. Sebanyak 20.000 lebih temuan tersebut telah ditangani dan dilakukan take down. Di sini ada data, Bapak Ibu sekalian, yang mana tadi disampaikan bahwa dari setiap bulannya kami melakukan koordinasi dan juga penanganan terhadap situs-situs lembaga pemerintah domain GoID dan desa.id yang tadi prosesnya dari mulai crawling patroli cyber, setelah itu ya apa namanya URL disampaikan ke kami dan kami melakukan mitigasi terkait dengan apakah layanan tersebut masih aktif, apakah layanan tersebut ada merupakan layanan publik atau dan lain sebagainya seperti itu, sehingga kami melakukan take down terhadap beberapa rata-rata hampir semua rata-rata temuan-temuan yang memang disusupi upload juga di apa disuntikan dari konten perjudian online. Jadi keamanan itu adalah kolaborasi semua pihak. Jadi keamanan itu adalah kita harus bergandengan tangan bersama-sama, baik dari sisi Pandi selaku registry top level domain.id dan juga sistem dan pengelolaan domain.id. Di sisi juga ada Badan Cyber dan Sandi Negara untuk pendampingan SDM, ada IT Security Assessment juga, ada Vulnerability Assessment dan Pentest, dan juga mungkin di sini ada terkait dengan audit keamanan. Kementerian Komdigi juga di sini selaku registrar nama domain pemerintah melalui domain.go.id, pencarian pemblokiran situs negatif melalui AIS atau trust positif, penyediaan infrastruktur pusat data pemerintah PDNS atau dan di sini terkait dengan pelatihan daring. Jadi terkait dengan SDM kami juga di teman-teman Balai Besar BPSDM itu ada melakukan pelatihan terkait dengan konsep ataupun juga course terkait dengan cyber security. Dan yang paling penting adalah di sini adalah terkait dengan ataupun juga stakeholder kemudian lembaga dan daerah pengguna nama domain untuk bisa membuat aturan turunan dalam aturan subdomain, mengawasi pemanfaatan domain dan subdomain secara berkala, dan memutus akses dan melakukan pendampingan teknis bila terjadi peretasan. Rekomendasi pengolahan domain untuk setiap instansi, jadi kami dorong untuk membuat aturan turunan baik dari gubernur, bupati, ataupun juga wali kota terkait dengan pengolahan nama domain yang di situ akan substansinya berkenaan dengan
wewenang dan tugas tanggung jawab pengolahan domain dan subdomain di masing-masing tingkatan pemerintah, penggunaan dan pengolahan domain dan subdomain, pengawasan dan pembinaan domain atau subdomain, terus format penamaan juga nih cukup penting terkait dengan penamaan subdomain untuk satker, dinas atau OPD. Di samping itu juga terkait dengan pembiayaan ya, ada domainnya, ada SSL, ada jaringannya, server ataupun juga data center. Terus dan harapannya juga memang memiliki sumber daya nih terkait dengan keamanan cyber untuk melakukan koordinasi dengan pengelola sistem elektronik di satker atau dinas dan berkoordinasi juga dengan BSSN dan Komdigi. Lalu memiliki sumber daya untuk mengolah aplikasi dan juga infrastruktur. Jadi di sini memang ada kebijakan yang bisa diacu atau dipedomani, yaitu terkait dengan PM Komdigi nomor 5 tahun 2025 pasal 33 ayat 3. Jadi instansi didorong kebijakan mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan subdomain di lingkungan instansi. Yang kedua, di sini ada PM Kominfo 4 2024 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah pokoknya bidang kominfo di pasal 31 ayat 2. Jadi contoh daerah lain itu di Bandung ya, mereka sudah memiliki tata cara pengelolaan nama domain dan subdomain di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Jadi Bandung apa namanya sudah memiliki kebijakan terkait dengan tata cara atau pengelolaan nama domain atau subdomain di lingkungan OPD-nya. Dan ini adalah kontak layanan registrar kami yang bisa di apa namanya apabila akan melakukan konsultasi pendampingan atau bimtek silakan tanpa ragu untuk menghubungi kami di sini. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan lebih banyak berdiskusi ya terkait dengan apa namanya kita untuk melakukan sharing ataupun juga untuk menuju pengelolaan domain yang lebih baik, yang berkualitas lebih baik sehingga terutama dari sisi keamanan, keandalan, sehingga pemanfaatan penamaan nama domain GoID itu menjadi di-trusting atau dipercaya oleh stakeholder sebagai salah satu informasi ataupun juga layanan yang menjadi salah satu apa namanya dasar untuk bisa dijadikan acuan seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Yesi atas paparan yang sangat komprehensif. Eh, Melalui materi ini diharapkan kita tidak hanya memahami aturan dan kebijakan terkait pengelolaan domain pemerintah saja, tapi juga menyadari bahwa domain.go.id itu identitas digital resmi yang mencerminkan kredibilitas pemerintah. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam menjaganya dan mengatasi potensi penyalahgunaannya. Selanjutnya, kita masuk pada sesi tanya jawab yang terakhir. Eh, Seperti sebelumnya, 5 pertanyaan disilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung terlebih dahulu. Silahkan klik raise hand dan open cam. Baik, silahkan Bapak Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi. Iya, makasih Pak Tanya sih yang telah menjelaskan. Yang saya tanyakan ini Pak, masalah domain desa ID, Pak. Ternyata kan desa ID itu bisa didapatkan oleh sekretaris desa dan dia menyimpannya di hosting dia sendiri. Jadi ketika ada misalnya judul, kita kan biasanya kalau di Kominfo itu langkah tercepatnya melalui take down. Nah, ini kalau di desa itu kan jadi masalah itu. Karena memang kita harus koordinasi, karena memang belum ada koordinasi antara desa dengan Diskominfo. Pertanyaan saya, Pak, apakah nggak bisa itu, Pak, domain desa ID itu jadi cuma hanya sebagai subdomain? Karena kalau jadi subdomain, Pak, itu semua biaya register itu kan jadi berkurang, SSL jadi berkurang, antivirus juga berkurang. Kebetulan di Diskominfo kami kan ada ruang server lah yang kalau untuk desa insya Allah untuk subdomain desa masih bisa kita handle gitu loh. Daripada yang terjadi seperti sekarang Pak, tiba-tiba ada laporan gol desa ID. Nah ini ke siapa kan gitu kan. Kalau masyarakat tahunya kan Diskominfo Pak, itu perusahaan Diskominfo. Padahal kita sendiri nggak tahu itu tiba-tiba ada desa IT gitu kan Pak. Makasih itu Pak. Mungkin yang perlu di ini Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung jawab atau langsung jawab ya? Langsung dijawab Pak.
Oke, baik. Terima kasih Pak Agung dari Bekasi ya. Memang kan sebetulnya kita itu kan nama domain itu adalah salah satu adalah branding ya, seperti itu ya. Branding bahwa kita ingin punya satu keunikan. Jadi kayak nama dagang atau branding seperti itu. Jadi kalau misalkan kita udah punya domain, nama domain seolah-olah berarti kan harapannya adalah, oh berarti saya udah keren dong punya domain. Misalkan contoh apa namanya desa manonjaya.desa.id seperti apa manonjaya.desa.id, artinya di situ kita udah eksis lah di dunia internet seperti itu. Nah, permasalahannya adalah dari keamanan itu dari kenyamanan itu branding dan sebagainya berbanding terbalik dengan yang namanya keamanan. Seperti tadi yang disampaikan Pak Agung. Sekarang semuanya ada pengelolaannya ataupun juga koordinatornya didorong ke Dinas Kominfo. Nah, sekarang kan Dinas Kominfo kelabakan nih. Waduh, desa.id banyak banget dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terkait dengan itu Pak Agung, memang kami dorong sebetulnya itu terkait dengan penata kelolaan tadi seperti itu ya. Jadi memang tidak ada yang apa namanya tidak ada yang mengharuskan bahwa desa itu harus memiliki domain desa seperti itu. Kalau misalkan ternyata ada kebijakan di pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengeluarkan subdomain seperti itu, ya itu akan lebih baik. Jadi memang dari tadi ya, kembali lagi nih Pak Agung, kalau misalkan Pak Agung goals-nya itu adalah terkait dengan keamanan, pengelolaan yang mudah, berarti outputnya adalah pengelolaannya sentralisasi. Yang dalam hal ini tadi, jadi nanti ada apa namanya penamaan misalkan Desa Manonjaya Bekasi Kabupaten.go.id seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi kan sebetulnya kan nama domain itu adalah gimana caranya kita biar eksis di dunia internet pas ada mesin pencarian search engine optimizer untuk kita searching ke situ dia langsung masuk ke informasi pertama sehingga informasi itulah yang akan dikonsumsi oleh apa namanya publik seperti itu. Nah, kembali lagi ke yang tadi, jadi Pak Agung eh, tadi ya, jadi terkait dengan ke arah mana dulu nih apa namanya goalsnya pengelolaan domain yang ada di Kabupaten Bekasi. Misalkan kalau tadi lebih tadi goalsnya adalah untuk mempermudah pengelolaan, untuk mempermudah untuk kita mengamankannya, ya berarti dari tadi nanti kalau misalkan saya mengusulkan mendorong tadi Pak terkait dengan penyusunan kebijakan pengelolaan domain subdomain yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi memang kalau misalkan ternyata, wah kami itu sebetulnya bikin domain itu untuk bisa melakukan branding gitu seperti itu. Nah, itu bisa jadi juga, Pak. Jadi salah satu perspektif dari Bapak, oh, kalau seperti itu ini ada aliasnya nih. Jadi kalau misalkan ada yang mau melakukan branding, ya bisa aja dia menggunakan domain desa.id juga gitu seperti itu. Jadi memang ada dua alias gitu. Tapi kalau menurut hemat saya sih apa namanya lebih ngelihat dulu nih. Jadi memang yang perlu kita lihat itu adalah sekarang melakukan inventarisasi dulu nih dari domain-domain yang ada di contoh di salah satu daerah tersebut, dari seluruh domain tersebut aktif atau enggak. Nah, kalau misalkan aktif atau enggak, yang pertanyaan kedua nih, apakah setelah apa namanya informasinya di situ update atau enggak? Kalau misalkan informasi atau enggak, banyak yang akses atau enggak itu seperti itu. Karena kalau misalkan nanti Pak Agung ada satu nama domain desa.id tapi ternyata sudah terkenal di seluruh dunia gitu seperti itu. Kan pasti perlakuannya akan beda kan, Pak? Nah, jadi kalau apa namanya usulan kami di sini adalah tetap kita melakukan inventarisasi dulu seperti yang tadi sampaikan tadi. Jadi terkait dengan goalsnya tadi kemana sih goalsnya? Tapi tetap kita akan melakukan inventarisasi terkait dengan domain-domain yang ada. Jadi jangan sampai nanti suruh pindah seperti itu ternyata yang sudah dikenal, udah engine di SEO-nya baik itu adalah yang domain dosia.id-nya seperti itu. Nah, hal itu nanti yang bisa dituangkan ke dalam peraturan turunan tadi terkait dengan domain dan subdomain yang dikelola oleh Kabupaten Bekasi. Seperti itu mungkin Pak Agung karena banyak perspektifnya POV-nya jadi tidak semuanya itu memang domain apa namanya ada dari sisi kita mau bobot itu ke sisi keamanannya
keandalan atau branding yang memang nanti pendekatannya akan berbeda-beda seperti itu. Jadi sih yang utama adalah terkait dengan kita untuk melakukan inventory aset dulu, Pak. Nah, setelah inventory aset dapat dilihat seperti apa dari tadi. Nah, karena kalau memang ternyata ada satu domain desa atau beberapa domain desa .id yang sudah mendunia, itu bisa menjadi ngangkat juga Kabupaten Bekasi. Harapannya kan seperti itu. Seperti itu mungkin Pak Agung yang bisa Iya, saya sampaikan. siap, siap. Sebenarnya kan kalau itu kan bisa di-link juga, Pak, yang udah seperti Bapak aset tadi, bisa kita linkkan ke yang terkenal, kan gitu, Pak. Tapi kalau masalah keamanan juga itu tadi Pak, anggaran itu kayaknya lebih baik terpusat, Pak, karena memang kalau desa itu Pak ke IT kan kadangkala kurang aware, Pak. Iya, jadi siapa orangnya ya daftar dulu siapa. Kadangkala kan sekdes, Pak. Sekdes kan juga pilihan, Pak. Itu bisa tambah kacau gitu, Pak. Itu Pak mungkin tambahan dari saya, Pak. Makasih atas penerangannya. Siap Pak, terima kasih, sepakat Pak. Jadi setiap setiap ada IT itu seperti yang di awal paparan saya Pak, ada fenomena gunung es kan Pak ya. Iya, benar. Tidak aplikasi saja, tapi di bawahnya itu harus ada seperti itu. Memang itu salah satu tantangan kita semua Pak. Jadi aplikasi layanan itu tidak hanya menyediakan aplikasi layanan, bikin domain seperti itu, tapi dari pengelolaan, investasi, pendanaan dan sebagainya seperti itu. Tapi itu apa namanya Pak? Kalau untuk kedepannya, kalau misalkan akan diskusi dengan kami terkait dengan tadi apa namanya untuk menyusun terkait dengan kebijakan di tempatnya Bapak, silakan Pak kontak ke kami. Mungkin tim kami akan bisa berkoordinasi sama tim Bapak. Siap, makasih Pak. Baik, selanjutnya apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi secara live sebelum beralih ke pertanyaan di Slido? Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Sambil nunggu, mungkin izin saya bacakan pertanyaan dari Slido ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi dan Bapak Andi Syafrudin yang cukup sering terkait. Apa tantangan terbesar dan apakah ada contoh best practice bagi Bapak Ibu di daerah dalam mengintegrasikan data? Mengintegrasikan basis data pemerintah dan agar tetap aman dari kebocoran. Jadi ini konteksnya ke ini ya, ke apa namanya interoperabilitas data ya. Jadi interoperabilitas data itu adalah pertama kita tetap sih harus bisa menginventarisasi terkait dengan apa yang kita amankan. Jadi kan kalau misalkan interoperabilitas data itu adalah memindahkan data dari poin A ke poin B. Nah, di dalam poin A, poin B, itu ada di tengahnya tuh, in transit. Jadi kalau di keamanan itu, biasanya kita klasifikasikan jadi data at rest, data dari apa namanya, dari source-nya. Setelah itu in transmit, data itu ditransmisikan. Dan yang ketiga adalah at use, data pas digunakan. Seperti itu. Jadi yang pertama terkait dengan masalah keamanan lah ya, bahwa keamanan terkait dengan kebocoran data, keamanan terkait dengan malware dan sebagainya seperti itu. Kita harus memahami ada perimeter keamanan security yang harus kita amankan. Contoh, kalau misalkan pas di address, kan data itu kan di dalamnya pasti akan dibungkus oleh satu aplikasi. Nah, aplikasi akan dibungkus di dalam sebuah server. Nah, pertanyaannya sekarang untuk perimeter di awal nih, untuk aplikasi, untuk data, untuk servernya, sistem operasi, apakah sudah ada perimeter keamanannya apa belum? Itu jadi kita memang harus melakukan inventory dulu, inventory aset dari tadi terkait dengan aplikasi kita, dari sisi apa namanya sistem operasi kita, data kita seperti apa nih? Yang gampangannya kan kalau aplikasi kita di endpoint-nya adalah apakah sudah dilakukan proteksi menggunakan antivirus atau EDR atau XDR seperti itu untuk mengamankan dari sisi aplikasinya dulu nih. Nah, setelah itu sistem operasinya. Nah, setelah itu baru kita ngelihat ke datanya. Pertanyaannya nih, datanya kita coba klasifikasikan.
Datanya itu apa? Data terbuka, data tertutup, atau data terbatas. Karena dari masing-masing data tersebut akan berbeda-beda perlakuannya. Misalkan contoh, apabila data itu terbuka, memang untuk konsumsi publik siapapun juga, ya ngapain kita enkripsi? Tapi kalau misalkan data itu terbatas, data itu tertutup, very very secret, berarti harus dilakukan enkripsi. Nah, artinya di situ pengelola aplikasi pas di address melakukan setelah tadi ya, setelah melihat sistem operasinya udah ada proteksinya security apa belum, baru ke datanya. Datanya dilihat nih diklasifikasi data mana. Nah, kalau misalkan datanya oh ini ternyata harus dikirimkan melakukan data tertutup atau data yang ada pribadinya. Ah, berarti kalau gitu harus dienkripsi dong. Nah, pas enkripsi artinya di sini harus dilakukan teknologi enkripsi. Nah, di sini teman-teman di BSSN sudah memiliki yang namanya gerbang sandi untuk melakukan enkripsi. Nah, dari gerbang sandi itu setelah dienkripsi, enkripsi sebetulnya banyak teknologinya deh. Banyak yang open source ada, yang berbayar ada. Salah satu contoh enkripsi kan ya tadi mengenkripsikan tuh kayak kita melakukan kalau nggak salah di beberapa fitur di zip compressing juga dia punya fitur enkripsi seperti itu. Tapi apapun juga terkait dengan kemampuan kita, ada banyak solusi yang bisa ditawarkan. Contohnya yang punya BSSN gerbang sandi kita masang di situ gerbang sandi dilakukan enkripsi lah seperti itu. Nah setelah itu setelah dienkripsi data baru dikirim in transit nih lewat SPLP. Nah dipastikan di SPLP juga sudah terencapsulate ada JWT-nya kalau bahasa teknis seperti itu. Nah, setelah itu aman tertransit, barulah di address di at use di in use di ujung nih di destination. Nah di destinationnya sendiri data akan dekripsi lagi, setelah itu akan digunakan kembali seperti itu. Nah pertanyaannya digunakannya itu harus ada tata kelolanya juga tuh. Jadi jangan sampai di sisi in use-nya itu tidak ada proteksinya juga, tetap sama proteksinya look like atau sama dengan yang ada di address, ada antivirusnya, ada firewall-nya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi yang paling utama sih yang biasanya paling banyak terjadi adalah terkait dengan kebocoran data di sisi in use gitu. Karena kita nggak bisa kontrol ya. Setelah data dari tadi seperti tadi tuh pertanyaan waktu di Bappenas tuh cukup menarik tuh. Setelah aplikasi setelah data saya di-download dipakai tanggung jawab siapa seperti itu. Nah, itulah yang menjadi cukup menjadi tantangan. Seperti itu mungkin bisa mudah-mudahan bisa menjelaskan hal yang kompleks dengan mudah-mudahan simpel seperti itu sih. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasan yang sangat mendalam dan teknis. Izin untuk pertanyaan terakhir mungkin Bapak Andre, Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung barangkali mau menanyakan langsung ini pertanyaannya. Saya lihat di sini ada ini ya, di chat itu ya, dari bubble itu ya. Iya betul Bapak. Oke, jadi di sini pertanyaannya eh, terkait dengan data-data yang pernah diunggah ke dalam server. Jadi data diunggah nih ke server nih. Apakah sudah ada regulasi tertentu terhadap kebutuhan digital forensik? Maksudnya di sini adalah backup server dan lain sebagainya, rollback gitu. Jadi kan apa ya? eh kita harus ngelihatnya dulu dimaksud di sini mekanisme seperti halnya backup data server, rollback data server untuk kebutuhan itu. Jadi sesuatu yang udah menjadi alat bukti itu seharusnya tidak di-touch lagi sih. Jadi kalau misalkan di-touch ya itu berarti bukan jadi alat bukti lagi. Jadi kemungkinan besar itu sudah dilakukan perubahan-perubahan. Jadi kalau misalkan ada satu case baik terkait dengan ya cyber crime atau apapun juga seperti itu. Nah, si barang buktinya itu langsung dilakukan isolated gitu seperti itu. Jadi udah nggak bisa di-touch apa lagi, mau backup data server dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terkait dengan kebutuhan digital forensik mungkin
ada satu unit kerja sih di kita nih yang melakukan digital forensik itu, yaitu di Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Di situ ada satu direktorat namanya Direktur Penyidikan Digital. Mereka memiliki nih terkait dengan digital forensik tadi. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya digital forensik itu adalah alat bukti yang secara digital yang akan digunakan sebagai ya alat bukti tadi di pengadilan. Nah, pertanyaannya di sini kan, boleh nggak backup data server? Kayaknya kalau misalkan digital forensik, begitu kita kasih backup data, kayaknya bukan digital forensik lagi deh. Karena pas melakukan backup data, itu bisa saja kita yang bukan APH-nya atau bukan punya kewenangan untuk melakukan forensik, bisa melakukan perubahan data. Terus udah gitu rollback. Jadi untuk kebutuhan digital forensik, dilakukan rollback nih. Jadi ada bridge nih di satu isu. Lalu setelah itu, oh saya mau ngecek dong untuk reproduce permasalahannya, kita coba rollback. Nah, itu juga bisa jadi perubahan. Nah, yang terakhir mungkin apa namanya permohonan hal terkait permohonan melaksanakan digital forensik terhadap data pada sebuah server. Jadi intinya sih terkait dengan digital forensik tadi, pertama harus memiliki kewenangan. Jadi kalau misalkan ada satu bukti yang sudah menjadi dijadikan digital forensik, udah nggak bisa di-touch. Yang bisa nge-touch hanya yang diberi kewenangan atau diberikan tugas. Jadi kalau backup data, rollback data, ataupun juga tadi melakukan forensik itu bisa dilakukan asal oleh yang memiliki tugas ataupun juga diberikan kewenangan seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi gambarannya sesuatu jadi bukti alat digital harusnya udah nggak bisa kita ngapa-ngapain. Nah pertanyaannya kan, apakah ada sertifikat yang dapat dibagikan? Oh, bukan ke saya kali itu. Itu mungkin Mbak moderator yang cetar membahasnya. Siap, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, untuk paparan dan jawaban yang sangat komprehensif. Eh, Tadi untuk kontak narohubung terkait domain.go.id juga sudah disertakan ya bagi Bapak Ibu Diskominfo yang untuk berminat untuk menghubungi nanti bisa dilihat dari materi yang nanti kami bagikan. Seperti itu, terima kasih banyak Pak Yesi untuk waktunya dan ilmu-ilmu yang Terima sudah kasih banyak Mbak diberikan. Safira, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Kepala Dinas ataupun juga yang mewakili. Mohon maaf apabila ada tingkah laku kami ataupun juga ucapan kami yang kurang berkenan. Tapi pada intinya kami sama-sama mendukung, sama-sama bergandeng tangan untuk memajukan pemerintah digital ke depannya seperti apa. Karena jangan gitu-gitu aja sih terkait dengan SPBE seperti itu ya. Jadi kita akan dorong semua biar bisa berjalan bersama-sama seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Dipersilahkan bila Bapak perlu meninggalkan ruangan Zoom untuk melanjutkan aktivitas. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian materi pada hari ini. Dari ketiga narasumber kita telah mendapatkan wawasan bahwa menjaga keamanan digital pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus ditopang oleh integrasi data yang andal dan tentunya penggunaan domain.go.id sebagai identitas resmi yang aman dan terpercaya. Dengan sinergi ketiga aspek ini, ekosistem pemerintahan digital dapat berjalan lebih aman, terpercaya, dan mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya, jika Bapak atau Ibu masih mempunyai pertanyaan, Memang nggak disilah. efisien sih kalau kayak gitu. Sorry Mbak Safira, tadi saya ada sedikit apa namanya informasi ya terkait dengan pertanyaan Pak Agung tadi. Jadi terkait dengan domain desa.id itu apa namanya ada ternyata di pasal di PM 5-nya itu yang mengharuskan pemanfaatannya itu harus menggunakan domain desa.id. Tapi tadi goalsnya Pak Agung kan adalah bagaimana caranya untuk bisa melakukan penyederhanaan baik terkait dengan pemanfaatan nama domainnya atau pembayaran dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin nanti kita bisa berdiskusi secara detail lagi terkait dengan workaround-nya atau way out-nya seperti itu yang dilakukan Pak Agung.
Tapi intinya sih di dalam PM5 itu mengamanatkan desa.id itu harus menggunakan domain .desa gitu seperti itu. Tapi terkait dengan pengamanan yang disampaikan apa concern yang disampaikan oleh Pak Agung, nanti mungkin kita bisa lebih detail lagi diskusi untuk apa namanya lebih detail lagi terkait dengan apa yang dikeluhkan ataupun juga solusi yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Makasih. Tadi ada beberapa saya koreksi. Thank you ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Yesi untuk tambahan jawabannya. Sangat menjelaskan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk penutupan, jika masih ada pertanyaan, bisa uh, ditinggalkan di link Slido agar nanti kami bantu proses dan kami hubungkan ke pihak terkait. Hasilnya akan kami bagikan via grup koordinator Diskominfo seluruh Indonesia. Kami informasikan juga kalau saat ini Kementerian Komdigi juga sedang berkolaborasi dengan Magister Ilmu Administrasi Publik UGM untuk melaksanakan kajian mengenai implementasi SPBE di lingkungan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi 2 survei. Yang pertama adalah survei persepsi individu terkait SPBE, yang bertujuan memperoleh gambaran pelaksanaan SPBE dan dasar rekomendasi perbaikan kebijakan yang bisa diisi secara individu. Kemudian ada survei keuangan Diskominfo daerah yang bertujuan mengetahui keterkaitan antara jumlah anggaran dengan nilai indeks SPBE. Untuk yang ini cukup diisi 1 kali saja per instansi. Baik, baik. Silakan Bapak Ibu mengakses tautan yang sudah tersedia di kolom chat atau langsung scan kode QR yang tampil di layar. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita mengabadikan momen dengan foto bersama secara virtual. Mohon Bapak Ibu menyalakan kamera dan baik, Bapak Ibu apakah sudah siap? Tim teknis mohon bantuannya. Dua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima. Oh, slide cukup cukup banyak. Oke, baik. Oke, sip, aman.